kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kita diperkenalkan dengan satu media yang online yang bisa kita bertemu melalui Zoom ya. Saya bersyukur sekali kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun melalui satu aplikasi ya. Sekali lagi saya Dr. Buana, sehari-hari bekerja di rumah sakit ya swasta yang ada di Bali. Ya, saya gabung di perusahaan ini sejak setahun yang lalu dan sekarang di posisi ranking ya, syukurnya sudah di posisi Toreda ya. Ini berkat ya dukungan dari semua tim dan upline ya, Pak Agus ya, Mbak Wena, Pak Arya, Pak Yani dan semua marketing plan-nya. Ya, beberapa teman-teman yang gabung pada malam hari ini mungkin baru pertama kali ya ikut mendengarkan LOP ini, materi ini, mohon disimak ya sehingga nantinya bisa menduplikasi apa yang saya sampaikan dan bisa disampaikan kepada calon member ataukah orang-orang yang berada di sekitaran Anda. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, di slide ini ada satu tulisan namanya AFC ya. Jadi AFC ini suatu brand dari perusahaan ya, nama perusahaannya. Jadi A itu Asayama, jadi Asayama Family Club ya. AFC itu Asayama Family Club. Asayama ini adalah pendirinya. Jadi biasa perusahaan-perusahaan di Jepang itu kalau pendirinya itu dijadikan sebagai nama perusahaannya. Ya, jadi ini suatu family ya, suatu family yang mengikat kita menjadi satu keluarga gitu. Ya. Nah, jadi AFC ini sebagai satu brand Jepang ya. Kenapa Jepang ya? Karena kita tahu bahwa suatu produk Jepang itu umumnya memiliki suatu kualitas dan mutu yang bagus. Ya, jadi AFC ini juga sudah memiliki satu good manufacture practice, jadi semacam sertifikat yang menunjukkan suatu perusahaan yang memiliki manufacturing yang bagus sekali gitu. Ya, jadi sekali lagi AFC ini satu perusahaan yang sangat dikenal untuk di Jepang, satu perusahaan farmasi ya. Next. Ya, ini AFC gedungnya yang ada di Jepang ya. Jadi AFC ini adalah satu perusahaan farmasi, ya, satu perusahaan farmasi. Di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang tertua dan terbesar di Jepang. Ya. Jadi inilah yang membackup perusahaan yang didirikan oleh owner kita di Indonesia. Jadi bedanya dengan perusahaan direct selling yang lain, mereka tidak punya backup ya, ataupun kalau memiliki backupnya juga tidak jelas kadang ya. Nah, di perusahaan kita ini memiliki backup yang luar biasa, yaitu perusahaan Jepang. Nah, perusahaan AFC ini adalah perusahaan farmasi yang pertama dan terdaftar di stock exchange ya di Jepang, di Tokyo. Jadi yang sudah melantai di bursa efek. Jadi satu perusahaan yang besar yang sudah melandai di bursa efek itu perusahaan yang sudah bonafit, yang sudah accountable, yang bisa diakses oleh eksternal ya. Jadi tidak lagi diragukan mengenai kapasitasnya. Nah, dan perusahaan farmasi Jepang ini yang pertama kali mendapatkan sertifikat GMP, jadi Good Manufacturing Practice. Jadi kita sangat berbangga sekali ya, kita bisa bergabung dengan perusahaan ini. Itu ya, next. Ya, jadi tahun lalu pada saat launching perusahaan AFC ini kita ada di Singapura ya, dari sebuah kapal ya. Ya beberapa teman-teman sudah bisa menikmati acara yang kemarin. Bapak Ibu, perusahaan AFC Life Science Indonesia ini didirikan di Indonesia ya. Jadi
AFC Jepang itu dibawa ke Indonesia, didirikan suatu perusahaan direct selling ya oleh pendirinya. Nah, perusahaan AFC Life Science Indonesia ini memiliki visi dan misi yang sangat bagus sekali. Ya, visinya menjadi perusahaan direct selling yang terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan berbagai macam produk inovasi dengan disertai dengan sistem bonus yang terbaik. Ini tentu sangat membanggakan buat kita ya. Produknya sudah bagus sekali disertai dengan sistem bonusnya yang terbaik dan ini sudah bisa kita nikmati ya. Sedangkan misinya itu menjadi wadah transformasi ya dengan potensi yang tidak terbatas. Jadi memang di sini diberikan satu peluang kita untuk bisa mengakses, bisa berinovasi, ya, memiliki potensi yang tidak terbatas. Next. Nah, perusahaan ini juga memiliki program namanya AFC Care ya, AFC Care. Jadi awalnya AFC Care ini muncul pada saat terjadi bencana di Lombok ya. Itu informasi yang saya dapat oleh dari Pak Ernest sendiri ya. Ini AFC yang sedang ada bencana di Lombok dan AFC Care yang sekarang di musim pandemi ini juga mendonasikan miliaran rupiah ya buat disumbangkan dalam bentuk APD, alat pelindung diri bagi rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ya. Ya. Dulu ini naik, kenapa begini? Memang itu. Tidak, ada mute dulu itu. Tidak. Di next, Pak. Tidak dapetin di sini, nah. Ya, ini AFC Care yang ada di Nabire ya. Jadi di sana juga mendonasikan pendirian satu mes ya buat siswa-siswa. Jadi di sana juga lumayan besar ya dana yang disalurkan didonasikan untuk di Nabire. Ya. Jadi sekali lagi perusahaan kita bukan hanya perusahaan untuk dari sisi bisnis ya, tetapi dari sisi sosial ya karena ini merupakan satu misinya dari owner kita itu juga sangat besar sekali. Ya. Nah, ya, AFC kita di Indonesia ada 2 kantor besar ya. Yang pertama itu ada di Jakarta, ada di Lipo Saint Maurice Office Tower di lantai 19 ya. Ini yang pertama kali didirikan, sedangkan yang tahun lalu itu sudah ada lagi kantor yang kedua yang ada di Surabaya di Geraha Bukopin ya. Jadi saya sendiri terus terang belum pernah berkunjung ke keduanya ini. Yang mudah-mudahan nanti next kita bisa berkunjung. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana kantor AFC yang ada di Jakarta, yang di Surabaya, nanti kita bisa berkunjung ke sana. Ya, next. Nah ini 2 pendiri perusahaan AFC Life Science Indonesia. Ya, yang pertama adalah Pak Ernest Prayuda, yang kedua adalah Pak Michael Tampi. Beliau ini ya orang-orang yang pengusaha yang sukses ya, yang sudah berkarir di luar negeri, tapi beliau-beliaunya membangun perusahaan ini untuk kesejahteraan kita di Indonesia. Jadi kita tahu tadi dari sisi visi dan misinya perusahaan didirikan ini sangat luar biasa sekali ya. Kita sangat beruntung punya founder yang demikian baik ya. Bagi yang sudah bertemu dengan Pak Ernest, dengan Pak Michael Tampi, kita akan merasakan bagaimana humble-nya beliau sehari-hari. Ya. Next. Ya. Satu hal yang membedakan lagi dari perusahaan kita ini adalah bahwa kita dilengkapi dengan medical expert. Ya. Jadi kumpulan dokter-dokter yang bisa memberikan satu informasi kesehatan, kita berkumpul di sini medical expert yang ketuai oleh Prof. Trevino ya. Jadi saya selaku salah satu medical expert jadi tergabung di dalam medical expertnya perusahaan AFC ya. Jadi kalau ada masalah kesehatan yang bisa menjawab adalah dari dokter ya. Teman-teman yang selain dokter bisa melanjutkan apa yang sudah pernah kami berikan tentang informasi mengenai jawaban kesehatan itu gitu. Ya, next. Nah, terkadang gini, kita sebagai member kadang masih diragukan apakah benar perusahaan ini ada apa enggak gitu ya. Jadi untuk menjawab kekhawatiran itu, owner kita membawa
para member-member kita yang achieve pada saat itu tahun 2018 ya untuk berjalan-jalan ke Jepang ya. Ini trip yang pertama di Jepang pada tanggal 15 Juli 2018. Hanya baru sekitar 20-an orang yang beliau bawa. Nah, yang kedua, ini di trip yang kedua bulan Maret 2019. Ini sudah 100 orang lebih yang bergabung dan dibawa ke sana dan memang mereka diajak berkunjung ke pabrik ya di IFC Jepang ya. Next. Nah, Bapak Ibu pada umumnya ya produk-produk yang diproduksi di Jepang itu pada umumnya sudah melewati uji klinis ya. Jadi tidak hanya sekedar menggelontorkan produk saja tanpa disertai dengan satu penelitian. Nah, AFC ini di mana memiliki demikian banyak para peneliti-peneliti yang beken-beken ya, istilahnya yang top-top ya, dihadirkan untuk meneliti demikian banyak produk-produk dan produk yang sudah dihasilkan tersebut itu langsung diberikan paten ya. Nah, uji klinis dengan paten ini sangat berhubungan. Artinya gimana? Bahwa sebelum dipatenkan produk tersebut harus dilakukan uji klinis gitu. Nah, kalau uji klinisnya itu memang sudah mengenai keseluruhan dari populasi yang diujikan, itulah yang dan menghasilkan satu hasil yang signifikan itu yang dipatenkan gitu. Jadi produk yang kita jalankan sekarang, yang kita miliki sekarang ada 2 SOP dan Utsukushi itu sudah melalui uji klinis dan dipatenkan ya. Ini yang sangat kita banggakan ya. Ya, next. Nah, kita akan itu tadi ya saya jelaskan tentang perusahaan. Jadi sekali lagi kita tidak usah ragu-ragu lagi dengan perusahaan kita ya. Kita di backup oleh satu perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang dan perusahaannya ada gitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai produknya ya. Produk yang pertama adalah tentang ada yang namanya disebut dengan Utsukushi ya. Bagi yang pertama kali melihat produk ini mungkin agak susah untuk membacanya ya. Saya juga waktu awal-awal juga agak susah membacanya Utsukushi itu ya. Ada yang sekarang malah yang kita sering pakai mengucapkannya dan pakai Utsu aja lah biar cepat gitu ya. Ya, ini Utsukushi ya. Warnanya ungu ya, demikian mewah sekali bungkusnya ya. Next. Nah, Bapak Ibu, Utsukushi ini juga terbuat dari salmon ya, tetapi salmon dari salmon jantan ya. Nah, ini Utsukushi ini memiliki ingredient utama itu dari salmon male DNA. Jadi spermanya salmon jantan ya. Nah, produk ini dilengkapi juga dengan 11 ingredient yang lain ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ya ke-11 bahan-bahan aktif yang lain itu ya bisa ada dari kolagen ya, dari elastin ya, dari hyaluronic acid sampai ke-11-nya ya. Jadi bisa dibaca-baca di literatur ya dan kegunaannya itu untuk apa saja itu ya. Nah, dari hasil produksi ini ya konsentratnya dari Utsukushi ini ukurannya 800 Dalton. Jadi sangat sangat kecil sekali. Nah, makanya Bapak Ibu atau pasien-pasien ya bisa mengkonsumsinya itu dengan cara melarutkannya di bawah lidah. Nah, itu. Ya, banyak yang menganut ataukah menjalankan dengan konsumsi seperti ini karena diyakini bahwa dengan ukuran yang 800 Dalton itu produk ini bisa sangat cepat untuk diserap di pembuluh darah yang ada di bawah lidah itu. Ya. Next. Ya, ini kandungan-kandungan yang ada ya di dalam Utsukushi, ada salmon DNA, Takara kombu fokeidan, ya, Bifidobacterium, asam laktat bakteri, ya, resveratrol. Resveratrol ini sangat baik sekali untuk yang terapi untuk COVID ya, yang sekarang ini ya karena diyakini resveratrol ini bisa untuk melawan virus COVID ya.
Kemudian dengan kandungan-kandungan yang lain lagi, fiskolagen dan lain sebagainya. Ya, jadi demikian kayanya Otsukushi ini dengan kandungan yang yang ada di dalamnya. Jadi sangat wajar ya kalau seandainya Otsukushi ini memang sangat bermanfaat sekali buat kesehatan kita ya. Ya, next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Otsukushi juga memiliki paten ya, tapi patennya ini dari Jepang. Ya, beda dengan yang SOP ya. Nah, apa patennya itu? Yang pertama adalah dia sebagai anti tumor agent. Jadi sebagai anti tumor. Jadi banyak dipakai untuk terapi-terapi pasien yang menderita suatu tumor ya. Yang kedua, immune activating effect. Jadi kemampuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, ini makanya dalam minggu keempat ya, dalam testimoninya itu dalam minggu keempat itu terjadi peningkatan imunitas tubuh, kemampuannya untuk melawan kuman-kuman termasuk kuman virus ya. Nah, yang paten yang ketiga ini sebagai therapeutic agent untuk hepatitis C. Ya, jadi ketiga inilah yang diakui oleh BPOM Indonesia. Ya, nah sebenarnya Otsukushi ini juga memiliki paten untuk kulit. Ya, tetapi yang 4 paten untuk kulit itu belum diakui oleh BPOM. Oleh karena itu nanti akan berhubungan dengan SOP karena SOP juga punya paten yang ketiga sebagai skin improvement. Jadi sebenarnya Otsukushi ini memiliki kemampuan uji-uji klinis juga untuk kesehatan kulit kita ya. Jadi makanya nanti dikasih lihat ya bagaimana uji klinisnya tersebut ya. Oke, next. Nah, ini dalam video ini diperlihatkan ya, Otsukushi tadi kan ada mengandung bakteri yang positif ya, bakteri baik di dalam usus. Kita bisa membedakan ya bagaimana usus yang normal di sebelah kiri ya dengan usus yang kotor di sebelah kanan. Jadi barangkali kita yang makannya kurang bagus gitu ataukah mengkonsumsi makanan yang tidak bagus selama ini, mungkin saja usus kita berada di posisi yang di kanan ya. Jadi dengan adanya konsumsi Otsukushi ini, dengan adanya penambahan bakteri yang positif buat usus kita, ya jadinya terjadi perubahan yang signifikan ya dari usus yang tadinya kotor bisa menjadi ususnya menjadi baik. Nah, kenapa kita berbicara begitu? Karena usus yang baik ya terjadi pencernaan yang baik. Pencernaan yang baik otomatis meningkatkan imunitas kita. Ya, imunitas yang baik itu tercermin dari muka kita, wajah kita, ya tubuh kita yang demikian sehat. Oleh karena apa? Peningkatan dari sistem imunitas kita atau natural killer cell kita menjadi meningkat. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa uji klinis Otsukushi yang terjadi ya. Jadi di slide yang di kiri itu diperlihatkan adanya peningkatan NK cell. NK cell itu natural killer cell ya. Jadi salah satu bagian dari sel darah putih kita. Ya. Di sana dengan kita mengkonsumsi Otsukushi ya, bahwa terjadi peningkatan dari imunitas kita oleh karena peningkatan NK cell. NK cell inilah yang bisa melakukan melawan sel-sel kanker karena dia bermainnya langsung ke sel ya. Jadi lisis ya. Seperti di slide yang sebelahnya lagi, pada sel kanker payudara itu terjadi sitolisis. Artinya sel kankernya itu dilisiskan, artinya dihancurkan begitu ya. Sehingga luasnya ataukah permukaan dari kanker payudara itu menjadi mengecil dan membaik yang begitu ya. Slide. Ya, pada paten yang kedua itu terjadi kan peningkatan imunitas ya. Jadi dari uji klinisnya ini terjadi peningkatan sel darah putih ya. Nah, banyak sekali para member ataukah para teman-teman di sini yang menanyakan begini, kadang itu sel darah putih jadinya naik. Apakah nanti misalnya terjadi infeksi yang di mana sel darah putihnya naik itu akan menjadi naik kembali gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, produk
makanan kesehatan ini semua membuatnya dalam bentuk seimbang ya. Dalam tubuh kita itu sudah demikian bagusnya kita dibuat seimbang seluruhnya. Jadi pada saat kita terjadi peningkatan ataukah infeksi itu bukan sel darah putihnya yang malah justru dinaikkan, tetapi kemampuan dari sel darah putih itulah yang ditingkatkan sehingga apa? Infeksinya diturunkan. Itu ya. Jadi sesuatu yang sudah tinggi akibat yang jelek itu akan dinormalkan kembali. Sesuatu yang rendah oleh karena turunnya sel darah putih, satu kondisi misalnya pada saat ada infeksi virus, itu sel darah putihnya dinaikkan. Artinya komponen-komponen dari sel darah putih itu dinaikkan sehingga kemampuannya dia untuk mengalahkan kuman itu menjadi baik kembali gitu ya. Jadi mohon jangan disalahartikan bahwa adanya peningkatan sel darah putih itu menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Nah, di slide yang berikutnya ini mengenai peningkatan imunitas tubuh oleh karena apa? Oleh karena ada pemberian bakteri yang positif ya. Mungkin Bapak Ibu banyak sudah mendengar ya ataukah melihat bagaimana suatu produk yang memiliki kandungan lactobacillus ya. Itu memiliki kandungan bakteri ya, tetapi bakteri yang ada pada ursukus ini jumlahnya 1000 kali dari produk yang beredar saat ini di Indonesia ya. Jadi satu sasetnya ursukus itu mengandung 1 triliun bakteri yang baik ya. Jadi makanya pada saat kita mengkonsumsi ursukus ini, jadi ada kondisi-kondisi yang perbaikan di dalam pencernaan kita. Ya. Slide berikutnya. Nah, inilah beberapa uji klinis ya, yang sebelah kiri itu terjadi pengurangan flak ya, pengurangan penimbunan kolesterol, asam urat ya, trigliserida bagi pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit kolesterol ya, ataukah hipertensi oleh karena kekakuan daripada pembuluh darahnya ya. Jadi kenapa ursukus ini bisa memberikan perbaikan di situ karena ada mengandung fukoidan ya. Jadi fukoidan itulah sebagai zat yang bisa untuk menekan pengendapan dari kolesterol, tingginya kolesterol, asam urat, ya trigliserid dan komponen-komponen yang lain termasuk mungkin gula darah ya. Nah itu. Nah, slide yang di tengah sama yang di kanan itu memperlihatkan uji klinis untuk kulit ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat seksama, lihat di titik-titik yang tadi yang ada di depan kita itu ya, bagaimana yang tadinya kondisinya apa pencerahannya kulit ya menjadi lebih cerah lagi, kemudian jerawatnya ya yang tadinya 1 itu menjadi 6 gitu ya. Jadi itu merupakan angka-angka yang memperlihatkan perbaikan-perbaikan. Jadi memang sangat bagus sekali ya untuk kulit ini. Ya. Next. Nah, ini paten yang ketiga itu untuk perbaikan pada pasien dengan hepatitis C ya. Ada yang menanyakan begini, dok, ini kan untuk hepatitis C. Kalau untuk hepatitis B sama hepatitis B A boleh nggak? Ya, sekali lagi ursukus ini diuji kliniskan untuk hepatitis C ataukah dipatenkan untuk hepatitis C. Tapi banyak juga pasien-pasien dengan hepatitis A dan hepatitis B yang membaik kondisinya. Ya, itu satu mukjizat juga ya. Ya saya kira tidak ada salahnya ya kita memiliki keluarga ataukah pasien dengan hepatitis yang lain selain C kita juga bisa berikan ya itu sebagai suatu mukjizat ya. Next. Ya, ini beberapa uji klinis yang kembali lagi ya untuk perbaikan sebum, ya, perbaikan keriput, kemudian perbaikan spot hitam ya, penampakan hitam pada wajah kita, pada kulit kita itu semuanya bisa membaik ya dengan konsumsi ursukusi ini. Baik, next. Ya, ini perubahan kondisi fisik yang terjadi 4 minggu pertama ya. Yang pertama pada minggu pertama terjadi kolon detoksifikasi efek ya, ataukah kemampuan buang air besarnya kita kadang kelihatan lebih sering, tetapi tidak seperti diare ya.
Kemudian ada beberapa pasien yang tadinya sulit untuk buang air besar, dengan mengkonsumsi ini menjadi lebih bagus, ya, atau mengurangi konstipasi. Jadi tadinya BAB-nya keras, sekarang menjadi lebih lembek lagi gitu ya, seperti itu. Nah ini oleh karena mengandung bakteri yang tadi saya sebutkan tadi. Nah minggu kedua itu terjadi kemampuan mengurangi nyeri ya pada tubuh, pada badan kita ya. Minggu ketiga itu kemampuan pada kulit kita atau kemampuan di mata kita ya menjadi lebih bagus ya. Nah, minggu keempat ini terjadi peningkatan imunitas pada tubuh kita ya, jadi perbaikan stamina ya, kemampuan untuk melawan virus infeksi ya. Ini perubahan-perubahan fisik ya. Oke, itu yang tadi saya sampaikan mengenai produk Ursukusi ya, produk kita yang pertama. Yang kedua adalah produk kita ini yang pertama kali muncul di Indonesia ya, SOP 100. Ya, SOP 100 ini salmon ovary peptide ya 100 plus. Ya, ini yang sudah kita konsumsi ya. Next. Nah, SOP ini seringkali disebut sebagai marine placenta ya, sebagai marine placenta. Nah, perlu saya sampaikan bahwa SOP ini terinspirasi dari satu kehebatan human placenta ya, placenta manusia yang zaman dulu dipakai untuk pengobatan ya. Cuman sayangnya model terapi yang seperti ini tidak bisa lagi diterima di Indonesia ya, karena itu sangat dianggap barbar dan haram ya, dan sekali lagi dianggap ilegal. Nah, yang badan yang bisa untuk mengkategorikan ini adalah dari BPOM. Ya, jadi Kepala BPOM di tahun 2004 itu sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa bahan makanan itu yang terbuat dari plasenta itu pasti tidak akan diberikan izin dari BPOM. Ya. Nah, beberapa produk-produk yang setara dengan SOP kita itu ya, yang sudah beredar di Indonesia, yang notabene memang berasal dari plasenta, baik itu plasenta binatang, mamalia atau yang lainnya ya, pasti tidak diberikan izin oleh BPOM. Nah, sedangkan marine placenta ya, walaupun sama-sama dibilang sebagai placenta, tetapi ini adalah dari ikan ya, identik dengan placenta. Sebenarnya bukan placenta seperti mamalia ya. Tapi oleh karena selaput telur dari salmon ini ya, seperti gambar yang di sebelah kiri itu, selaput telur dari salmon inilah yang identik ya fungsinya sebagai plasenta ya. Jadi kita tahu ya, salmon ini suatu hewan yang unik ya, suatu hewan yang unik. Uniknya bagaimana? Dia lahirnya di air tawar ya, di hulu sungai. Kemudian besarnya dia di laut gitu ya. Dia selama kehidupannya dia mengarungi lautan sekian ribu kilo gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia dewasa dan dia kawin, nah dia kembali lagi ke sungai ya, dan bertelur lagi. Dan pada saat dia bertelur, dia akan mati. Nah, jasadnya itulah yang mengandung nutrisi-nutrisi yang baik, itulah yang ditangkap oleh selaput dari telurnya ini dan akan diberikan kepada calon-calon anaknya dan akan lahir kembali menjadi salmon yang dewasa itu ya. Nah, ini yang katakan sebagai marine placenta. Jadi sekali lagi, marine placenta tidak sama dengan human placenta ataukah mamalia placenta. Makanya SOP kita ini diberikan izin oleh BPOM ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kotaknya berapa izinnya itu ya. Nah, tadi dari Ursukusi itu kan ukurannya 800 Dalton ya. Sedangkan SOP ini ukurannya lebih kecil sedikit, nah ukurannya adalah 600 Dalton. Ya, ini juga banyak teman-teman yang menganjurkan untuk mengkonsumsinya ya melalui ditaburkan di bawah lidah ya. Jadi boleh-boleh saja. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kandungan yang ada di dalam marine placenta ya. Jadi ada nucleic acid, ada elastin, ya, hyaluronic acid, chondroitin, asam amino, kolagen ya.
Jadi inilah kandungan utama daripada SOP kita itu. Ya, jadi sangat bagus sekali. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin membandingkan bagaimana asam amino yang dimiliki dari SOP dibandingkan dengan human placenta dan placenta rusa, ya. Jadi kita bisa lihat jumlahnya ya demikian lebih banyak ya asam amino esensialnya dibandingkan dengan human placenta, placenta manusia dan placenta rusa, ya. Angka-angkanya juga lebih besar. Jadi inilah yang kita konsumsi saat ini, ya. Kita tahu asam amino itu merupakan satu makanan yang di dalam tubuh kita itu memang berfungsi untuk metabolisme sel, ya. Yang pertama untuk metabolisme sel, yang kedua itu adalah pembentukan enzim, yang ketiga itu adalah pembentukan hormon. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, terutama adalah asam amino yang esensial. Asam amino esensial itu memang asam amino yang memang harus didapatkan dari luar dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Tubuh kita hanya bisa mengkonsumsi asam amino non esensial gitu, ya. Oke, baik. Next. Nah, SOP ini sekali lagi juga memiliki paten, ya, dan patennya ini sudah diberikan dari 3 negara, ya, dari Jepang, Korea, dan Cina, ya. Nah, paten yang pertama ini dengan kode-kode patennya itu ya cell regeneration effect, ya. Jadi mampu untuk meregenerasi sel, itu istilahnya, ya. Jadi kenapa SOP ini banyak kita berikan pada kondisi-kondisi pasien yang memiliki penyakit degeneratif, ya, penyakit-penyakit karena penuaan ataukah penyakit-penyakit yang didapat pada saat seseorang itu menjalani kehidupan. Jadi kalau mengalami kelainan bawaan itu saya katakan tidak bisa diobati atau tidak bisa dibantu dengan SOP ini, tetapi kondisi efek samping atau komplikasi yang terjadi dari kelainan bawaan itulah yang bisa dibantu dengan SOP. Tetapi penyakit bawaannya tidak bisa disembuhkan dengan SOP, ya. Tetapi sekali lagi penyakit-penyakit degeneratif, ya, penyakit-penyakit oleh karena penuaan itulah yang bisa dibantu atau disembuhkan dengan SOP. Ya, paten yang kedua itu adalah melancarkan peredaran darah, ya. Melancarkan peredaran darah ini fungsinya adalah untuk menekan komplikasi dari kekentalan darah, ya, menekan komplikasi dari kekentalan darah. Makanya banyak sekali pasien-pasien yang dengan peningkatan kolesterol, ya, ataukah kelainan-kelainan penyakit pembuluh darah dan darah sendiri itu sangat diperbaiki dengan SOP ini, ya. Makanya kenapa orang yang tadinya sudah mau pasang ring, jadinya tidak usah memasang ring, ya, karena sumbatannya lancar kembali gitu, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi penyakit-penyakit jantung, penyakit ya, kelainan-kelainan pada pembuluh darah itu baik sekali untuk ini. Nah, yang ketiga patennya adalah sebagai skin improvement, ya, terutama sekali uji klinisnya adalah untuk menghilangkan kerutan kulit, ya. Jadi seperti itu. Jadi kandungan yang dimiliki di sini sangat bagus sekali untuk menghilangkan kerutan kulit. Oke, baik. Next. Nah, ini sertifikat-sertifikatnya yang dimiliki, ya, ada yang patennya, ada termasuk yang halal, ya. Jadi produk ini adalah produk halal yang sudah diterbitkan dari MUI-nya Jepang, ya. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang Muslim. Banyak juga yang menanyakan apakah produk ini halal atau tidak, ya, itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi jangan usah khawatir itu, ya. Next. Ya, ini satu kondisi penyakit-penyakit yang tiba-tiba diderita oleh orang-orang, ya, mengalami stroke tiba-tiba ataukah mengalami kelainan jantung tiba-tiba gitu, ya. Nah, seperti ini, tiba-tiba langsung dia meninggal gitu, ya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini itu terjadinya tiba-tiba, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak bisa prediksi kapan akan terjadi seperti itu. Kita kan tentunya kita tidak ingin kita akan mengalami hal yang seperti ini, ya. Jadi banyak yang kita dengar, ya, banyak artis-artis juga kita dengar tiba-tiba dia langsung meninggal, ya, habis olahraga langsung meninggal, ya, sepertinya itu, ya. Nah, seperti ini, ya.
sebagai reporter tiba-tiba langsung jatuh meninggal ya. Kebanyakan itu oleh karena serangan jantung ya. Nah, ini pilot ya membawa ya tiba-tiba terjadi serangan jantung begitu. Nah, sangat berbahaya sekali ya. Jadi kita ingin kondisi kita tetap baik ya, tetap sehat ya. Nah, di saat sehatlah kita memang harus berinvestasi ya. Jadi bukan pada saat kita sakit baru kita berinvestasi. Itu sudah agak berat investasi kita ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali ya beberapa teman-teman member yang masih sehat begini ya sudah mulai mengkonsumsi SOP ini. Jadi mudah-mudahan ya, dan saya yakin karena dengan patennya itu tubuh kita diregenerasi ya. Jadi sel-sel kita yang rusak, sel-sel kita yang mati itu bisa menjadi lebih sehat kembali, dan saya yakin kita semua yang mengkonsumsi SOP ini dan Usukus ini kita sehat ya. Oke, next. Nah, ini uji klinisnya ya sebagai antioksidan, kemudian sebagai pertumbuhan rambut. Nah, ini saya selalu dipakai sebagai testimoni ya. Bapak Ibu, saya 6 bulan sebelum mengkonsumsi ini memang bagian belakang di rambut saya mengalami suatu kerontokan ya, dan hampir memang mengalami kebotakan. Tetapi 6 bulan berikutnya saya sudah membuktikan sendiri pertumbuhan rambut saya di bagian belakang itu tidak berlanjut mengarah ke kerontokan. Jadi malah bertambah hitam dan bertambah subur. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya. Kepala bagian belakang saya terutama. Kalau bagian depan saya memang folikel rambut saya memang sudah tidak ada sama sekali. Jadi memang tidak bisa ditumbuhkan gitu ya. Jadi saya sudah mengalami sendiri. Baik, next. Nah, ini beberapa uji klinis ya, termasuk peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause ya. Kemudian peningkatan ekspresi gen. Nah, bagi wanita-wanita yang hamil ya, akan menghasilkan bayi-bayi yang sangat bagus sekali ya. Untuk ibunya itu akan memiliki produksi ASI yang sangat melimpah ya. Bayinya juga sangat reaktif sekali, rambutnya tambah lebat ya, hitam, ya bagus sekali ya. Banyak sekali ibu-ibu yang pasca melahirkan memberikan testimoni, malah ada pasangan yang tadinya tidak bisa hamil ya, walaupun dibilang semua organ, baik organ wanita maupun lakinya normal semua tapi tidak bisa hamil, tapi setelah mengkonsumsi SOP 100 selama 2 bulan berturut-turut itu bisa hamil ya. Ini satu mukjizat yang buat kami sangat kita syukuri ya, bahwa terjadi keseimbangan hormonal ya. Baik, next. Nah, ini lagi uji klinis untuk perbaikan fungsi peredaran darah ya, kemudian penurunan gula darah. Jadi sekali lagi SOP sebenarnya bukan obat ya, bukan obat untuk menurunkan tekanan darah, bukan obat untuk penurunan gula darah ya, tetapi berfungsinya mengendalikan komplikasi ya. Mengendalikan komplikasi. Jadi dia bermainnya di tingkat sel ya, dia bermainnya di tingkat aliran darah. Nah, tetapi banyak sekali yang mengatakan saya sudah minum SOP kenapa gula darah masih tinggi. Sekali lagi SOP bukan obat untuk menurunkan gula darah. Banyak faktor yang menentukan peningkatan gula darah ya. Sebentar nanti saya akan jelaskan bila mana ada yang menanyakan masalah itu. Next. Ya, ini uji klinis untuk mengurangi kerutan ya, untuk di skin improvement tadi ya. Next. Ya, ini perubahan fisik 4 minggu pertama ya. Minggu-minggu pertama itu pasti di sebagian besar yang mengkonsumsi ini mengalami efek tidurnya yang sangat lelap sekali ya. Jadi memiliki tidur yang sangat nyenyak ya, ngantuk begitu ya. Dan pagi-paginya segar lagi ya. Minggu kedua ya rasa kelelahan yang berkurang ya. Minggu ketiga itu kemampuannya untuk terhadap rasa dingin ya. Minggu keempat itu terasa lebih sabar ya. Kemudian perbaikan dalam menstruasi ya. Kemudian dalam wajah kelihatan lebih merah, lebih cerah begitu ya, karena ada peningkatan aliran darah menuju ke daerah wajah ya. Ini perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh pasien-pasien yang mengkonsumsi SOP. Next.
Ya Bapak Ibu, ini perjanjian ya, namanya perjanjian dengan perusahaan AFC Jepang dan Indonesia bahwa yang hanya bisa mengedarkan marine placenta itu hanyalah dari AFC Life Science Indonesia. Itu sudah ditandatangani ya. Next. Ya, semua produk ini dijamin aman ya, dijamin aman. Jadi pabrik di Jepang itu selalu mengutamakan masalah zero defect. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, produk box yang kita terima di masing-masing sampai di rumah itu sama sekali tidak ada manipulasi di Indonesia. Jadi semuanya itu berasal dari Jepang. Ya, seutuh-utuhnya seperti itu, kotak-kotaknya seperti itu. Jadi tidak ada manipulasi atau tidak ada sentuhan lain lagi dari di Indonesia. Jadi itulah seperti yang kita terima di rumah kita masing-masing ya. Jadi kotaknya sudah demikian aman ya, safety gitu ya. Next. Nah, keamanannya itu dari mana? Yang pertama mendapatkan sertifikat bebas antibiotika ya. Jadi produk SOP itu dan Ursukushi itu tidak ada antibiotika. Kemudian tidak ada pestisida, tidak ada kandungan logam berat, tidak ada kimia yang berbahaya, bebas dari hormon ya, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah ini Bapak Ibu bisa jawab ini ya bila mana ada lain ya yang menanyakan apakah ini memiliki hormon, apakah ini ada logam berat dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa jawab seperti ini ya. Sekali lagi SOP dan Ursukushi memiliki sertifikat halal ya dan memiliki izin edar dari BPOM ya, ML itu Bapak Ibu ya. Kalau makanan luar artinya ini diimpor langsung dari luar negeri ya. Kalau ada produk yang mengaku-mengaku dari luar tetapi izin BPOM-nya itu MD, jangan percaya ya. Jadi kalau MD itu namanya makanan dalam. Jadi makanan tersebut diproduksi di dalam negeri gitu intinya ya. Oke, next. Ya, baik Bapak Ibu, penjelasan dari saya tentang perusahaan dan produk sudah selesai ya. Untuk nanti saya akan berikan kepada Pak Agus Laksana untuk melanjutkan tentang marketing plan ini. Terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dokter atas penyampaian. Ya. Belum ke Pak Agus, ini ada pertanyaan Pak Dokter ya, mungkin langsung aja. Langsung tanya ya. Ya, yang pertama, diminum di bawah lidah dengan di atas lidah, apa manfaatnya sama Pak Dokter? Manfaatnya sama saja ya. Intinya itu gini, kalau di atas lidah itu kan langsung masuk ke lambung. Ya, kalau di bawah lidah itu sebagian besar diserap di pembuluh darah. Itu saja sih perbedaannya. Nah, saya menganjurkan begini, bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung, itu memang sebaiknya kalau memang berkenan pasiennya itu memang sebaiknya diminumkan di bawah lidah, ditaruh di bawah lidah. Jadi semakin sedikit produk tersebut yang jatuh ke lambung gitu ya. Nah ini hanya masalah perbedaan cara minum saja Pak. Tapi secara fungsinya sama ya. Ya sama fungsinya berarti. Oke, yang kedua, apakah SOP itu meningkatkan atau mengandung vitamin C, Dok? Ada vitamin C-nya ya, cuman kecil sekali ya, hanya 100 mg saja, dan itu memang bagus ya buat metabolisme sel ya. Nggak usah khawatir ya terjadi penumpukan vitamin C, karena vitamin C-nya kan larut dalam air. Jadi kalau misalnya terjadi kelebihan oleh karena ada tambahan lagi dengan bahan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C, itu bisa dilarutkan di dalam kencing kita dan dikeluarkan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Oke, satu lagi Dok. Nih, apakah SOP ini boleh diminum untuk penderita batu empedu dan ada sakit lambung? Apakah ada efek sampingnya apa tidak, Dok? Ya, kalau batu empedu itu begini ya, batu empedu untuk mengeluarkannya tuh pasti dengan operasi ya. Itu apalagi kalau batu empedunya itu sudah menyumbat saluran empedu. Nah, ini yang kita takutkan ya. Nah, SOP itu
bekerjanya bukan di batu empedunya, tetapi membantu untuk mengurangi komplikasi-komplikasi yang lainnya dari batu empedu tersebut ya. Jadi untuk menghilangkan batu empedunya saya sarankan memang harus dioperasi. Nah, untuk yang mengalami kelainan pada lambung, ya banyak sekali pasien-pasien yang malah tersembuhkan dengan SOP. Nah, terkadang ini masalah begini aja, masalah mindset saja kalau melihat cairan SOP tersebut berwarna kuning gitu ya, berwarna kuning. Nah, di dalam pikirannya itu sudah termasuk ini, wah ini sudah kuning, mengandung jeruk, misalnya seperti itu, mengandung vitamin C, pasti akan mengganggu lambung saya gitu kan. Nah, ini yang mindsetnya sudah muncul, sehingga apa yang terjadi? Saat meminum ada suatu kekhawatiran, itu lambung saya pasti akan kumat lagi, ya pasti akan perih lagi lambung saya dan sebagainya. Ini yang harus dimotivasi, ini yang harus dihilangkan, ya kesan-kesan yang seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara meminumnya yang dibedakan, ya. Jadi yang tadinya kita minum melalui dicampur dengan air, coba kita ganti dengan ditaruh di bawah lidah, ya. Sedikit-sedikit saja, ya, sampai akhirnya memang takarannya ataukah dosisnya sesuai, habis ditaburkan di bawah lidah. Oke. Ingat, Pak. Ya. Satu lagi ini, hipotiroid itu bagusnya SOP atau USU ya dok ya? Sebaiknya pakai SOP ya, karena sekali lagi SOP itu mengandung asam amino ya. Asam amino ini tujuannya di dalam tubuh itu adalah untuk meningkatkan hormonal ya, meningkatkan hormonal, menyeimbangkan hormonal. Nah, hipotiroid itu kan terjadi ketidakseimbangan hormon tiroid. Nah, makanya dengan SOP ini harapannya ya hormon tiroid itu menjadi lebih seimbang lagi gitu. Ya. Oke, Pak Dokter, terima kasih atas penjabarannya, atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti bisa ini Pak, bisa bisa dilanjutkan lagi Pak setelah nanti Pak Agus ya. Saya masih siap. Dokter, saya satu Pak Dokter. Oh ya, siapa Pak? Gimana Pak? Murah Pak, ya. Pak Dokter. Gimana Pak? Silakan. Kalau orang epilepsi itu sebaiknya gimana dok? Ya, epilepsi itu kan karena gangguan gangguan listrik di otak ya Pak ya, gangguan listrik di otak ya. Itu bisa ditemukan pada saat dimulai pada saat dia anak-anak ya sampai ke tingkat dewasa ya. Saya mengatakan dicoba ya. Saya mengatakan dicoba. Ya mudah-mudahan dengan SOP itu bisa memperbaiki transmisi listrik yang ada di dalam otak itu ya pada pasien ini. Ya. Berarti tingkat kesembuhannya belum ya? Belum tentu dok ya? Saya tidak berani mengatakan tidak bisa sembuh ya Pak ya. Tapi saya mengatakan kalau ingin mencobanya pakai SOP Pak, itu aja. Ya. Saya sih berharap mudah-mudahan bisa diperbaiki. Oke, terima kasih dok. Alex Makassar, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Alex. Ya, salam kenal Dokter Buana, Alex Makassar. Ya, salam kenal Pak. Alex mau nanya Pak Dokter Buana. Tadi penjelasannya dokter masalah Utsukushi. Utsukushi ternyata itu sangat bagus untuk kolesterol karena ada fukodain. Iya. Ya. Nah, fukodain. Iya. Terus apakah tidak untuk kolesterol? Apakah khusus untuk kolesterol bukan SOP? Karena SOP kan kita tahu paten fungsinya itu kan dia untuk melancarkan peredaran darah. Gimana kalau menurut Pak Dokter Buana? SOP apa Utsukushi yang bagus kalau untuk kolesterol? Kalau saya kedua-duanya Pak. Ya, kalau saya kedua-duanya. Jadi pada pasien yang mengalami mengalami gangguan pada penyumbatan aliran darah ya, penyumbatan pada pembuluh darah, kalau saya sarankan kedua-duanya diminum ya, SOP sama Utsukushi ya. Karena yang pertama tentunya kalau gangguan pada pembuluh darah itu pasti ada terjadi kerusakan pada sel-sel permukaan mukosa pada pembuluh darah ya. Itu bisa diperbaiki dengan SOP ya. Betul, terjadi adesi. Dengan SOP, betul. Nah, SOP juga memiliki fungsi menekan komplikasi dari kekentalan darah. Itu yang dimiliki dengan meningkatkan aliran darah kan seperti itu ya. Karena fukodain. Nah, itu
Ya, di dalam ursekusi karena ada fukoidan ya, dalam fukoidan Ya, itu sebagai oke. anti platelet ya, anti agregasi dari Oh, antiagregasi platelet platelet. ya. Jadi Ya. seperti itu, Pak. Makanya tapi ada pasien yang hanya menggunakan SOP saja itu bisa membaik gitu, Pak. Ya. Jadi saya Oh. kira kalau pasien Kedua-duanya meminum lebih SOP bagus. silakan ya. Kalau Kedua-duanya pilihan-pilihannya lebih sih itu bagus. dipersilakan ya. Tapi Ya. saya menganjurkan sebaiknya kedua-duanya gitu. Oke, satu lagi Pak Dokter. Kan terjadinya plek itu awal mula itu kan terjadi adesi agregasi baru platelet. Ya kalau biasanya kan udah platelet itu kan biasanya sumbatannya udah cukup tinggi, cukup ini bisa sampai 80. Apakah dengan sumbatan 80% atau 90% masih bisa nggak sama SOP ya Pak Dokter? Saya Mungkin kira ada pengalaman. Saya kira itu membutuhkan waktu ya Pak ya. Yang pertama Betul itulah prosesnya. membutuhkan waktu ya. Yang kedua dosisnya harus tepat Pak. Ya dosis dari SOP maupun usukusi yang diminum itu harus tepat. Jadi jangan kalau dengan kondisi yang penyumbatan yang seperti itu ya dosisnya harus optimal ya. Jadi tidak sama kita yang dalam kondisi tanpa ada penyumbatan ya. Kalau Dosis ingin optimal dan butuh waktu Pak Dokter ya. betul Pak. Jadi sekali lagi memang masing-masing orang punya kebutuhan dosis yang sendiri-sendiri ya, tidak bisa disamakan juga. Tetapi yang dialami oleh pasien itulah yang mereka sendiri yang akan mengalami perbaikannya. Gitu. Perubahannya seperti apa, pasien sendiri yang akan bisa mengatakan. Kalau misalnya dia dosisnya SOP dia minum 2 pagi, 2 sore, dan dia mengatakan membaik, itulah dosisnya dia. Gitu. Ya. Oh iya, tapi karena ada memang pasien yang mengatakan 1 pagi, 1 sore, kok enak badan saya, itulah dosisnya dia. Gitu. Jadi tidak bisa kita samakan. satu karena sama ini, satu tiap orang beda lagi, Dokter. Betul, sekali lagi ini bukan obat Pak. Ya, ini bukan obat, tapi ini adalah makanan kesehatan. Ya, jadi makanan kesehatan itu tidak ada dosis sebenarnya, ya. Makanya di kotaknya itu tidak ada makanan, tidak ada aturan pakai sebenarnya. Tetapi ini kan berdasarkan rekomendasi dari yang menemukan, yang melakukan uji klinis ini. Ya, uji klinis ini dengan dosis sekian terjadi perbaikan begini dan sebagainya, gitu. Ya. Jadi sekali lagi orang Indonesia dengan orang Jepang berbeda, ya orang Afrika juga lain, orang ini juga lain, ya, jadi masing-masing punya sendiri-sendiri ya dosisnya. Oke. Satu lagi bisa Pak? Ya mungkin nanti cepat Pak, ya atau kan nanti mungkin Pak ya kita kasih ke orang lain dulu atau kasih presentasi Pak Agus dulu ya. Ya, makasih Pak Saya Dokter. ingin menyapa ada Pak Jack ya di Pontianak. Selamat malam Pak Jack. Ya, selamat malam Pak Jack. Mungkin mic-nya nggak? Ya. Silakan Pak Yanto. Oke, Pak Dokter. Oke, Pak Alex, terima kasih atas pertanyaannya dan yang lain-lain. Thank you, Pak Yanto. Ya. Nah, nanti kita bisa sambung setelah acara marketing plan selesai. Nah, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu yang baru pertama kali gabung, bagaimana sih cara mendapatkan produk-produk tadi yang dijelaskan oleh Dr. Buana ya. Nah, akan dipaparkan secara gamblang oleh seorang samurai AFC Indonesia yang masih muda sekali ya, ganteng. Untuk itu, Pak Agus Okalaksana, silakan. Terima kasih Pak Yanto. Iklannya luar biasa. Ya, selamat malam teman-teman ya. Tadi kita sudah dengar langsung dari medical expert kita, Pak Dr. Murahbuana, sangat luar biasa penjelasannya mengenai produk ini. Nah, seringkali di awal itu di saat orang bergabung, rata-rata kita dimulai oleh jadi customer, kemudian setelah merasakan manfaat produk ini, nah kita mulai berpikir gimana ya kalau kita bisa minum cuma-cuma atau gratis. Gitu. Kenapa? Ya karena dengan kita menjadi member, kita diberikan hak usaha untuk menjalankan usaha ini. Minimal kita dapat diskon kalau kita sudah member. Ya, karena kalau kita member, begitu kita pembelian berikutnya, kita akan mendapatkan satu produk. Kemudian kalau kita menjalankan, nah itu bisa gratis. Bahkan kalau bagi teman-teman yang lain justru mendapatkan bonus yang sangat luar biasa ya. Nah ini kita akan sharing sedikit, Pak Dendi, mungkin tolong slide-nya. Oke, marketing plan. Next. Oke teman-teman,
ada 3 jenis paket member di AFC Indonesia, yaitu paket Ruby, Sapphire, dan Diamond. Kita perlu ingat, satu paket itu sama dengan 2 box. Dan $1 itu sama dengan Rp10.000. Jadi kalau beli Ruby, itu sama dengan kita beli 2 kotak, atau satu paket, harganya 3.300.000. Kalau Sapphire tinggal dikali 3, jadi 9,9 juta. Kalau Diamond tinggal dikali 6, jadi harganya 19.800.000. Terus kalau harga barangnya sama, kenapa saya harus beli Diamond? Kenapa saya nggak beli Ruby? Nah, karena memang disarankan kita untuk konsumsi produk ini minimal 6 bulan. Jadi kalau kita membeli paket Diamond, yaitu 12 kotak, kalau satu hari kita minum 2, itu sebenarnya pas 6 bulan. Kemudian, masa kita minum, pasangan kita tidak dikasih, suami, istri, anak, orang tua. Nah, jadi sebenarnya paket Diamond itu adalah paket yang cukup untuk 1 atau 2 orang untuk menjalani 6 bulan terapi. Tapi ada juga orang yang mungkin awalnya mau coba dulu pakai Ruby, silahkan. Karena dari Ruby pun bisa di-upgrade ke Sapphire atau ke Diamond kapan saja. Oke. Next. Oke, perbedaan yang kedua adalah ini, di bonus. Di AFC ini kita punya 5 macam bonus, ya. 3 bonus harian dan 1 bonus bulanan dan bonus tahunan. Nah, yang pertama ini kita sebut bonus direct sponsor atau bonus pengenalan. Nah, misalnya kita di awal Ruby, yang merah ini Ruby ya. Kemudian, let's say paket kita habis. Kita mau beli lagi 2 kotak. Ya, kita Ruby ke Ruby. Itu kita akan mendapatkan diskon $30 cashback ya. Atau kalau kita jual, kita akan mendapatkan komisi sebesar $30. Sedangkan kalau kita seorang Diamond, di saat kita membeli 2 box atau menjual 2 box, kita akan mendapatkan komisi $55. Nah, ini ada selisih yang lumayan, yang hampir double. Kalau kita lihat dari yang putih ini, ya, Diamond ke merah ke Ruby, itu 55. Sedangkan dari Ruby ke Ruby 30. Kemudian, boleh nggak Ruby jual Diamond? Boleh. Kalau seorang Ruby menjual Diamond, dia akan mendapatkan 1.800.000 atau $180. Sedangkan kalau kita Diamond, ya, yang berlian putih ini, ke Diamond, itu kita mendapatkan 3,3 juta. Jadi, selisihnya pun adalah 1,5 juta. Itu adalah bonus yang pertama yang disebut bonus sponsor. Next. Oke. Bonus yang kedua ini kita sebut bonus pass up. Kalau saya sih lebih senang mengatakan ini adalah bonus khusus kepada member yang Diamond. Ya. Karena begini, contoh, saya seorang Ruby yang merah. Kemudian saya menjual 1 paket Diamond. Saya akan berhak mendapatkan 1.800.000 sesuai yang tabel tadi sebelumnya. Sedangkan dari perusahaan, setiap Diamond laku, dia akan mengeluarkan 3,3 juta. Ya. Nah, ada kelebihan $150. Ya, kelebihan ini kemana? Nah, kelebihan ini akan diberikan kepada Diamond terdekat yang di atasnya, dari sponsor. Jadi kalau kita seorang Diamond dan kita punya member yang Ruby atau Sapphire, bila mana mereka melakukan transaksi atau penjualan, mereka akan mendapatkan sesuai dengan haknya masing-masing, kita akan mendapatkan selisihnya. Ya, coba mungkin mundur 1 slide lagi biar lebih jelas. Ya, di slide sebelumnya kita lihat ya. Contoh di sini, kalau yang mundur. Ya, kalau tadi yang merah ke merah itu adalah 30, ya. Sedangkan kalau yang Diamond ke yang merah itu 55. Jadi di saat seorang Ruby menjual Ruby mendapatkan $30, selisih $25 itu akan diberikan kepada Diamond terdekat di atas sang Ruby ini. Begitu pula Sapphire. Kalau Sapphire jual Ruby dapat $45, sedangkan Diamond jual Ruby dapat $55, maka ada selisih $10 yang akan diterima oleh Diamond terdekat di atasnya, kapanpun Sapphire ini melakukan penjualan. Jadi ini bonus selisih ini lumayan ya kalau Diamond. Kita punya member sebenarnya Ruby pun adalah bukan hal yang buruk. Justru kita akan dapat banyak komisi. Tapi sebaiknya kalau kita suruh member kita upgrade ke Diamond, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan member itu sendiri, karena bonus mereka tidak ada yang tersia-siakan begitu. Next. Oke, Dan. Oke, yang ketiga adalah bonus pairing.
Nah, di AFC ini kita menjalani sistem yang namanya binary ya. Binary itu adalah jalur kiri dan jalur kanan. Seperti contoh gambar ini, di sini kita lihat ada 3 di kiri, 3 di kanan. Maka bila ini terjadi, kita sebut 3 pasang atau 3 pair. Next. Contoh sekarang saya seorang diamond. Kemudian saya mensponsori satu orang di kiri saya, dan saya juga menjual satu di kanan saya. Maka selain saya mendapatkan tadi bonus sponsor yang pertama, ini pun saya akan mendapatkan bonus pasangan, karena kiri dan kanan berpasangan. Jadi, untuk seorang diamond, setiap pasang kita akan mendapatkan $30 per paket. Nah, misalnya yang kiri ini bergabungnya diamond, yang kanan ini bergabungnya diamond. Maka kita akan mendapatkan 30 kali 6. Karena diamond itu adalah 6 paket. Sehingga kita berhak menerima $180 atau 1.800.000. Nah, misalnya yang di kiri ini berkembang lagi 2 orang. Klik. Yang di kanan juga nambah 2 orang. Ya. Walaupun bukan kita yang mensponsori, sponsor itu misalnya adalah orang yang di atasnya, tapi kalau kita lihat dari posisi kita yang diamond, kita ada penambahan 2 di kiri, 2 di kanan, sehingga kita berhak atas bonus 2 pasang lagi, yaitu $60. Nah, sebenarnya bonus inilah yang bonus paling menarik ya, karena bonus ini adalah passive income. Yang mana kalau kita sudah mempunyai merekrut banyak grup tim member, kalau kita membantu mereka berkembang, jadi setiap ada perkembangan di kiri atau di kanan, kita berhak untuk menerima bonus pasangan ini selama-lamanya tanpa batas kedalaman. Oke, next. Nah, untuk diamond, bonus pairing itu adalah dibayar $30 per paket untuk 10 pasang pertama. Karena dibatasi 1 hari 200 pasang, maka pasangan ke-1 sampai ke-10 kali $30 atau 300.000. Pasangan ke-11 sampai ke-200, kita akan menerima kali $10. Jadi sehingga total 1 hari maksimal kita potensi income adalah 22 juta atau 660 juta per bulan. Jadi kalau kita 1 hari ini misalnya lebih dari 200 pair, maka lebihnya itu akan hangus. Kita hanya berhak seorang diamond menerima maksimal 1 hari 22 juta. Next. Kalau safir itu 1 hari maksimal menerima 60 pasang atau 60 pair. Dengan bayaran 1 sampai 10 paket pertama adalah $20. Paket ke-11 sampai ke-60 $10. Jadi itu sama dengan 7 juta sehari ya, atau 210 juta per bulan, itu maksimum untuk seorang safir. Sedangkan untuk seorang ruby itu adalah maksimal 10 pasang per hari ya. Ruby adalah 10 pasang per hari dengan harga atau bonus $15 per pasang. Jadi kalau seorang ruby, kita berhak menerima maksimal 1,5 juta per hari dari bonus pairing. Atau sebulan dikali 30 adalah 45 juta per bulan. Nah, jadi kalau kita bandingkan di antara 3 paket ini, Diamond, Sapphire, dan Ruby, ya, perbedaannya itu adalah di bonus pairing, yaitu Diamond maksimum 660 juta per bulan, Sapphire 210 juta sebulan, dan Ruby hanya 45 juta sebulan. Memang 45 juta sebulan bukan angka yang kecil ya, tapi kalau kita bayangkan dengan kerja yang sama, dengan capek yang sama, cuap-cuap yang sama, kita mendapatkan pembayaran itu, bonus itu jauh lebih banyak yang diamond. Ya. Kenapa? Karena diamond itu kali-kaliannya lebih besar dan juga nampungnya bisa lebih banyak. Nah, jadi di awal, bila mana ada orang yang mau memulai dengan paket Ruby, itu nggak masalah. Tapi secepatnya ya, kalau memang niatnya untuk bekerja dan mencari hasil dari sini, segera upgrade ke diamond. Karena kalau tidak di-upgrade ke diamond, sebenarnya yang rugi kita, bukan upline kita. Upline kita sih sebenarnya malah untung, dia dapat terus bonus selisih itu ya. Nah, inilah 3 bonus harian yang diberikan oleh AFC. Next. Oke. Bonus ini apabila hari ini terjadi transaksi akan dibayar 1 hari setelahnya, ya. Yang mana 80% dari komisi kita tuh dibayar tunai, yang bisa langsung ditransfer ke rekening kita, atau kita simpan di e-wallet, dan yang 20%-nya itu merupakan tabungan untuk belanja. Jadi kita dikasih harus belanja dari 20% yang kita sisihkan komisi kita itu. Nah, belanjanya apa saja?
karena tadi dijelaskan di awal ya, AFC adalah perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang. Mereka sudah punya lebih dari 40.000 produk ya. Dan produk-produk tambahan ini bisa kita beli dari Plan B, yaitu contohnya ini yang untuk kulit, Hanamai, ini juga sangat bagus bagi para wanita. Propolis ya, yang dari Brasil adalah propolis terkuat di dunia, kandungan propolisnya. Dan ini ada Aura Mask, masker ya untuk para ibu-ibu. Dan banyak lagi yang produk-produk yang kita bisa tukarkan atau kita beli dari 20% bonus kita itu. Nah, yang di kiri bawah ini ada sabun ya, IGF yang pernah memenangkan hadiah Nobel Prize. Dan Lutein Sharp ini juga bagus untuk mata. Saya sendiri minum ini setelah beberapa bulan, ternyata silinder saya tes hilang gitu loh. Nah, ada kolagen dan seterusnya. Bisa juga kita beli SOP atau Tsukushi dari bonus yang 20% itu. Next. Oke. Berikutnya ada bonus bulanan, yaitu bonus Unilevel. Bonus ini pada intinya adalah di saat member kita belanja dari 20% yang mereka kumpulkan, kita akan mendapatkan lagi bonus setiap sampai 10 level ke bawah, ya, yang jumlahnya adalah 75.000 dari setiap member per bulan. Dan ini kalau dikali sampai 10 level, jumlahnya itu tanpa batas. Jadi kita boleh punya sebanyak mungkin level 1, tidak ada limit. Ya. Next. Kalau di slide berikutnya ini kita lihat ini ilustrasi, misalnya kita punya 5 orang level 1, yaitu orang yang kita sponsori. Ya. Kemudian bila masing-masing mereka sponsor 5, itu di kedalaman 10 level itu, income kita tuh bisa sampai 360 miliar ini. Wih, Pak Agus, itu menghayal terlalu banyak. Oke, benar. Anggap 1%-nya aja. Ya kan? 3,6 miliar per bulan. Oh, masih lagi terlalu tinggi, Pak Agus. Oke, 1%-nya lagi. 36 juta per bulan. Itu terjadi. Ya kayak Dr. Yudi atau Dr. Luigi, itu 1 bulan bisa dapat 60 juta hanya dari bonus Unilevel ini. Dan bonus Unilevel ini, sekali lagi, semakin lama akan semakin besar. Dan tanpa limit ya. Jadi ini akan menarik sekali. Next. Nah, ini yang menarik. Di awal saya bergabung AFC, bonus annual rank ini belum diberikan. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan, AFC Indonesia ini sangat luar biasa sekali ya. Mereka menambahkan kita bonus annual rank, ya. Yaitu kalau saya simpulkan annual rank ini ibaratnya kita setiap tahun kita terima raport, ya. Dari periode 1 Oktober sampai 25 September, ya. Berapa hasil yang kita capai pairing kita. Contoh, kalau kita dalam waktu 1 tahun fiskal itu mendapatkan 100 pair, kita akan mendapatkan tambahan bonus $500 atau 5 juta. Nah, misalnya kalau kita dapat 500 pair, kita akan menerima $2.500 atau kita disebut Ronin. Berikutnya Samurai. Samurai itu 1000 kiri, 1000 kanan. Itu kita akan menerima 75 juta. Ya. Dan di atas Samurai itu ada Shogun. Shogun itu 5.000 kiri, 5.000 kanan ya. Tambahan 500 juta, jadi 575 juta. Susah nggak Daimyo? Ya, Dr. Yudi sudah Daimyo ya, beberapa minggu yang lalu. Beliau sudah menerima sekarang, berhak nanti di akhir tahun itu minimal 1,5 miliar lagi, karena sudah ada 10.000 kiri dan 10.000 di kanan. Dan berikutnya, gelar tertinggi adalah Bushido, ya, yaitu sekitar 3M lebih per tahun, yang mana bonus ini akan diberikan setiap tahun. Jadi kalau kita menerima contoh, misalnya tahun ini saya hanya mencapai Shogun. Kemudian tanggal 25 September di reset, kita dibayar. 1 Oktober, kita akan mulai nol lagi, tapi dengan tim yang lebih besar, tim yang lebih kuat, sehingga akan lebih cepat kita mencapai rank-rank ini dibandingkan dengan tahun pertama. Jadi, contoh Pak Budi Darwin ya, kemarin hanya dalam waktu 3-4 bulan mencapai Bushido. Ya. Dan artinya apa? Setiap tahun dia akan Bushido dan setiap tahun sudah pasti dapat 3M. Tapi kalau kita punya 3 titik, ya kan, atau 3 hak usaha atas nama istri atau anak, ya ini bisa dikali 3. Berarti kita bisa dapat potensi sampai 9M per bulan dari bonus tahunannya saja. Nah ini yang sangat luar biasa sekali ya. Next. Oke, ini juga kita sekarang ada promo ya.
untuk ke Dubai, yaitu dari bulan Maret sampai tanggal akhir September. Kalau kita berhasil menjual direct sponsor kita 8 diamond, kita akan diajak untuk annual rank di Dubai, ya, pesta tahunan kita yang sangat mewah sekali. Ini akan kira-kira 3.000 orang yang akan berangkat. Jadi kita akan berhak untuk mendapatkan liburan sekaligus pesta tahunan. Atau andai kata kita bisa menjual 3 diamond dan mendapatkan 100 pair dari masa periode ini, kita pun berhak atas 1 tiket untuk ke Dubai. Kalau yang tahun sebelumnya ada promo, tahun ini, awal tahun ini ada promo untuk ke Eropa dan ke Jepang. Sayang sekali karena adanya virus corona ini, jadi perjalanan itu kita ditunda sementara. Next. Ya, ini dia promonya 1 Maret sampai 25 September. Jadi teman-teman semua, ini kita masih ada waktu lebih kurang 3 bulan, 4 bulan ya. Jadi ini sangat masih bisa dicapai karena kemarin ada yang bergabung hanya 2 minggu, mereka berhasil mendapatkan menjual 8 diamond. Jadi waktu masih panjang ya, promo ini masih panjang. Jadi untuk member yang baru, ayo kita sama-sama ke Dubai nanti untuk merayakan annual rank kita di Dubai ya. Bersama Pak Ernest, Pak Mike, ya kan, Pak Niko, dan semua leader-leader kita, teman-teman kita, ini akan luar biasa sekali ya. Karena biasanya habis acara begini, semakin banyak member yang berangkat, teman-teman kita, pulangnya itu mereka pasti akan semangat ya, on fire, bahkan akan kerjanya makin kayak gimana ya, Superman kalau saya bilang. Seperti kemarin kita di cruise, ya pulang dari cruise itu luar biasa, semua semangat, semua terbakar. Jadi ini sangat bagus kalau kita bisa ajak sebanyak mungkin member kita berangkat di acara ini. Ada juga ini AFC Academy, ya. Ada program beasiswa, ini mungkin untuk anak cucu kita nanti sedang dipersiapkan di Jepang. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Next. Oke, kita dilarang untuk memakai nama AFC Life Science di sosial media. Misalnya kalau saya mau pakai Agus AFC, oke, ya, atau Dr. Buana AFC boleh, tapi tidak boleh pakai nama AFC Life Science. Ya, jadi kita itu adalah nama yang official. Next. Dan kita juga dilarang keras untuk menjual di marketplace ya, kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Ini untuk menghindari adanya undercutting dan juga memang izin kita adalah penjualan direct selling ya. Kita bukan untuk dijual retail atau di sosial media atau di marketplace. Dan bagi ada yang ketahuan untuk menjual di bawah harga, maka akun kita itu akan disuspend. Suspend itu akun sekeluarga, ya, tanpa anpung, tidak main-main. Ini saya senang sekali kantor sangat tegas dalam hal ini. Bahkan kalau kita melapor, ada yang menjual di bawah harga, itu yang melapor akan diberikan hadiah senilai 1.650. Dan bila mana yang menjual itu adalah seorang leader besar, maka akan diberikan hadiah 19.800. Ya. Jadi ini jarang sekali ada MLM ya, perusahaan MLM yang benar-benar menjaga ya bagaimana mereka menjaga kita semua supaya tidak terjadi perang harga, kemudian AFC ini bisa panjang, dan juga yang paling penting sekali mereka tidak sekedar mengejar omset ya. Kalau mereka kejar omset, ya mungkin kita bebas jual di mana saja boleh. Tapi AFC ini sangat disiplin. Mereka mau kita semua ada direct selling, person to person. Semuanya fair play, tidak ada yang melakukan curang-curangan atau trik-trik tertentu, sehingga perusahaan ini bisa tahan lama, ya member-membernya juga tidak ada yang bersaing secara kotor. Oke, next. Nah ini adalah salah satu tim advokat ya, tim legal kita. Beliau adalah yang kalau ada yang menjual di bawah harga atau ketahuan menjual di marketplace, ya tim inilah yang akan menuntut ya kalau ada hal-hal yang kurang baik secara hukum. Dan juga kalau misalnya ada yang menjual di bawah harga, maka 3 level sponsornya itu akan diberikan peringatan. Ya, contoh kalau kita sekarang punya member yang menjual di bawah harga, ketahuan member itu akan langsung di suspend. Terus upline-nya siapa? Upline-nya 3 level ke atas itu kan dapat peringatan. Ya, kalau dapat peringatan 5 kali,
bonus annual rank-nya akan dihapus. Mereka tidak berhak menerima karena dianggap mereka tidak berhasil membina jaringannya. Jadi di sini kita perlu kerjasama ya. Masalah undercutting ini masalah kita semua. Jadi di samping pelaku dihukum, disuspend, para sponsornya pun akan diberikan peringatan. Karena kalau sampai 5 kali, berarti dianggap upline ini dengan sengaja memberikan peluang member-membernya untuk berjualan secara tidak benar. Jadi ini juga salah satu cara yang sangat efektif ya di AFC Indonesia. Oke, kira-kira sekian mengenai bisnis ya. Jadi kita semua ingat di sini produk ini sangat bagus. Ya, produk ini tidak perlu kita ragukan karena produk ini adalah buatan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, yang sudah memiliki izin, ya izin BPOM. Bahkan kalau produknya ini kita ke Singapura atau kemana itu jualnya AFC itu di apotek ya, kayak di Guardian, di Watson. Jadi ini produk-produk memang untuk kesehatan. Kemudian juga dari sistemnya pun dibuat sangat simpel ya oleh Pak Ernest dan Pak Michael, karena beliau ini adalah bukan orang MLM. Jadi di saat marketing plan-nya dibuat, saya dengar langsung dari Pak Ernest, beliau minta ke Pak Niko, tolong dibuat sistem yang simpel ya, supaya saya ngerti. Kalau saya ngerti, member pasti ngerti. Karena janganlah buat sistem yang terlalu banyak trik, ya bonus besar tapi tidak mungkin dicapai dan sebagainya. Jadi dibuat sesimpel mungkin untuk kita. Dan ingat di sini sistem ini pun bukan berarti siapa yang duluan pasti lebih besar, tidak. Di sini banyak sekali orang yang justru menyalin income upline-nya. Ya. Contoh kayak Pak Budi Darwin. Beliau ini adalah member ke 3.000 ya di AFC. Sekarang income-nya terbesar. Jadi bukan yang member nomor 1 atau nomor 2 yang terbesar, justru Pak Budi member ke 3.000. Ya, jadi sistem ini dibuat sangat fair ya, bukan sistem seperti piramid yang mana yang di puncak selalu tertinggi, tidak. Di sini yang bekerjalah yang berhak untuk mendapatkan income yang lebih ya. Dan di sini diperlukan juga sebagai satu teamwork ya, yang saling support karena tidak mungkin seorang leader berhasil kalau membernya tidak berhasil. Jadi itulah yang kelebihan dari sistem yang dibuat oleh AFC untuk kita. Oke, kira-kira sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Maaf kalau ada yang salah dan kurang jelas. Saya kembalikan ke Pak Yanto. Terima kasih Bapak Samurai kita telah membeberkan bagaimana cara mendapatkan SOP. Bahkan bukan hanya SOP gratis, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan yang terus-menerus. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali untuk sistem, ada yang ditanyakan, boleh di-on-kan mic-nya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, justru ini untuk... Ada, Pak Anto, Alex, Pak Yanto. Oh ya, Pak Alex. Silakan Pak Alex. Bagus. Yes. Malam, bagus. Dindaku yang ganteng. Yes, malam Pak Alex. Pak Agus, aku menanya nih, masalah annual rank. Itu annual rank itu kan biasanya perusahaan, ya udahlah kita nggak usah ngomong yang kemarin, tempat-tempat kemarin kan biasanya itu cuman nerimanya sekali aja seumur hidup, ya kan? Ya. Yang sedangkan di AFC kan tiap tahun. Nah, pertanyaan saya, apa benar? Garantinya apa sih? Mungkin ada bocoran lah. Ini sekedar ini saja. Ya, oke Pak Alex. Karena yang namanya annual rank itu kan artinya ranking tahunan. Yang mana setiap tahun kita akan menerima award sesuai dengan ranking kita di tahun tersebut. Contoh di tahun yang lalu saya mendapatkan samurai. Saya sudah terima komisi samurai. Dan sekarang tahun ini, syukur ya sampai saat ini saya sudah samurai, semoga bisa ke shogun. Jadi nanti saya akan terima lagi bonus tahun ini. Begitu pula tahun depan akan di riset tanggal 1 Oktober ya, kita akan dinilai lagi. Nah jadi setiap tahun tuh kita akan mendapatkan, saya rasa tuh ranknya akan tambah tinggi terus Pak. Walaupun di riset ya ke 0 lagi, tapi kita akan dibayar sesuai dengan pencapaian terakhir kita. Dan itulah yang menariknya karena tidak ada ya, saya tidak tahu tempat lain yang memberikan bonus seperti ini setiap tahun. Ya, nggak ada. Ya, itu namanya bonusnya once of a lifetime kalau begitu. Ini kan annual rank, jadi kita setiap tahun. Ini sangat kita syukurin. Oke deh, thank you Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Alex. Oke, tadi Pak Alex menambahkan nih ya, ada juga pertanyaan yang begitu. Pak Yanto, apakah itu perusahaan nggak
apa namanya itu over. Kok bisa memberikan 3 miliar terus-menerus. Nah, saya sempat hitung-hitungan Pak Alek ya. Hitung-hitungan seperti apa. Ternyata ya ini orang coret-coret kasar saya gitu. Orang mendapatkan Busido ya, itu kan totalnya diberikan 3 miliar. Nah, seorang Busido sendiri pada saat mencapai 20.000 kiri, 20.000 kanan, itu saya hitung-hitung yang masuk ke kantor itu sampai 4 miliar, Pak. Oh. Nah, artinya kalau setiap tahun member itu dapat Busido, artinya setiap tahun orang itu omsetnya 4 miliar. Nah, yang diberikan itu 3M gitu. Berarti nggak over limit kalau begini gitu. Lebih kayaknya Pak Yanto. 20.000 itu kalau 20.000 kiri, 20.000 kanan tuh kayaknya lebih dari 4 miliar Pak Yanto. Ya, lebih lah. 40 miliar bisa berapa? Ya, artinya yang diberikan kan cuma 3 miliar. Artinya masih ada surplus ke kantor gitu. Ya. Over. Dan contoh kayak Pak Budi Darwin ya, kemarin dia sampai hari ini sudah 40.000 pair. Nah, 40.000 pair tetap aja dia berhak hanya sebatas Busido, yaitu 20.000. Jadi, Busido itu biasanya achievement-nya bisa di atas 40.000 atau 60.000. Jadi, grup sales yang mereka capai itu benar-benar besar untuk perusahaannya. Jadi, tidak usah khawatir, karena setiap ada bonus baru, berarti ada penjualan baru, sehingga bonus itu selalu terjadi oleh penjualan yang baru, bukan penjualan sebelumnya. Betul Pak Gus, karena sekarang Pak Budi Darwin itu 40.000, berarti 2 kali Busido, sedangkan yang dibayarkan cuma 1 Pak Alek. Iya betul. Nggak kepikir sana. Sip, mantap, luar biasa. Thank you Pak Yanto. Bagus. Pak Yanto, satu Pak. Ya Pak, gimana? Halo. Pak Agus. Yes, malam. Malam Pak Agus. Dengan Lurah Lombok. Ya. Apa namanya? Saya ingin tanya untuk yang Dubai itu Pak Agus. Ya. Yang di sistem terutama ya, yang di sistem, yang di setiap web kita pribadi itu. Itu kan setiap kita input dia berubah jadi lebih kecil kirinya dengan 7.200 itu. Itu maknanya apa itu, Pak? Jadi kalau itu jadi 0, Pak, maknanya sudah tercapai. Jadi 0 ya. Tujuannya kecil, lebih kecil ya, Pak Gus ya. Sampai habis itu, sampai 0. Sampai habis yang kiri ya. Iya. Oh, gitu. Tapi sponsor loh, Pak, itu Pak, sponsor ya. Ya, yang direct sponsor, yang dari titik yang itu sponsorin. Iya. Kalau yang 200 apa berapa itu, Pak, yang bawahnya? Jadi ada 2, Pak. Cara pertama itu kita menjual 8 diamond langsung, direct sponsor. Ya, cara kedua adalah kita menjual 3 diamond saja, tapi kita juga mencapai 100 pairing selama periode tersebut. Jadi 100 pairing plus 3 diamond itu juga berhak 1 tiket. Tapi untuk yang yang 3 diamond 100 pair itu tidak akumulatif. Kalau yang 8 diamond itu berlaku kelipatan. Jadi kalau kita misalnya 16 diamond dapat 2 dan seterusnya. Oh, gitu. Untuk program yang B ya, yang 100 pair sama 3 diamond itu tidak berlaku kelipatan. Oh, gitu. Ya. Ya. Berarti itu otomatis ya, Pak. Jadi sistem yang ngitung langsung kalau itu 0 berarti tercapai gitu ya. Ya. Betul, Pak. Thank you, Pak Gus. Terima kasih. Pak Gus, kalau lebih 8 diamond, tandanya di mana, Pak Gus? Mungkin sudah ada yang punya contoh kali. Dr. Yudi, kalau lebih itu gimana ya? Dia langsung hitung ulang lagi ya? Iya, betul. Berlaku, enggak, lanjut tapi berlaku kelipatan nanti kan. Tapi ngelihatnya di mana, Pak Dokter? Tetap di titik itu, Pak. Di sana lihat nanti. Gini. Cari dulu 2 diamond, nanti kan tahu. Cari dulu tiket, nanti kan tahu. Betul Pak Jaku. Pak Dokter udah dua chip mah, jadi tahu pastilah. Nah, saya dari titik yang berbeda, Pak. Saya dari titik yang berbeda. Oh iya. Oke, thank you. Oke, yang lain barangkali ada yang ditanyakan. Dokter Ngurah mungkin Pak, saya sekali. Silakan, masalah kesehatan ada Pak Ngurah. Ya.
Ya, Dok, ini kemarin saya sempat agak sedikit terpukul gitu, Dok. Ya. Karena satu pasien saya itu meninggal dunia akhirnya. Itu dia kena kanker cervix, sudah stadium 3. Nah, waktu pertama saya berikan institusi dengan dosis 22, itu di pertengahan jalan dia keluar darah hitam itu dari kakinya. Nah, terus lama kondisinya sempat drop, tapi saya terus minum. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kalau orang yang sudah stadium 3 begini, kalau sempat stop institusi, jadi dia sempat stop institusi hampir 1 bulan, itu setelah itu tambah parah gitu, Dok. Kira-kira gimana komentarnya Pak Dokter? Jadi gini Pak, apa ya? Yang menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu banyak ya. Yang pertama sekarang masalah derajat dari kansernya ya, itu yang menjadi concern-nya kita ya. Kalau derajat stadium 1 dibandingkan dengan stadium 4, pasti stadium 1 pasti akan lebih mudah penyembuhannya kan seperti itu ya. Yang kedua, lamanya pasien tersebut mengidap ya. Itu juga mempengaruhi kondisi tubuh pasien pada saat itu juga sangat berperanan ya. Selanjutnya, dosis yang diberikan pada pasien tersebut, artinya dosis dari produk kita itu harus sesuai ya, dengan kebutuhannya pasien tersebut itu ya. Ya barangkali pasien ini tidak merespon dengan baik ya, dari produk yang kita berikan ya, barangkali penyakitnya juga sudah terlanjur parah sekali begitu ya. Waktu keluar darahnya, darah hitam tuh kayak buntel-buntelan gitu, Dok. Saya pikir wah, ini pasti ada tanda-tanda mau menyembuhkan. Ternyata setelah itu dia stop, tidak minum lagi. Mungkin karena kurang uang atau gimana, saya nggak ngerti. Sebulan penuh dia tidak minum. Nah itu lagi sekali, itu kok dia tambah parah gitu, Dok. Ya, jelas ya, karena pada saat itu otomatis semua proses kegunaan dari produk itu kan berhenti di sana pada saat itu, Pak. Ya, sedangkan pada saat itu sebenarnya sangat dibutuhkan sekali dosis yang sangat optimal kan untuk memperbaikan kondisinya dia ya, menghancurkan sel-sel kankernya yang dia derita kan seharusnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya pasien tersebut mengalami penghentian konsumsi secara otomatis khasiat dari produk tersebut kan jadinya juga berhenti kan. Jadi ya seperti itu, Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu adakah kemungkinan, Dok, dari kankernya ini begitu dia dihentikan lebih ganas lagi gitu, Dok? Bukan, Pak. Bukan seperti itu pengertiannya. Ya, kanker itu tetap berjalan, Pak. Ya, tetap dia berjalan, dia tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang pada tubuh itu kan gitu ya. Jadi semakin dia tidak dihentikan oleh atau tidak diintervensi oleh obat maupun oleh makanan tertentu, dia akan semakin gencar kan penyerangannya kan seperti itu. Iya, Dok. Ya. Oke, terus semua, Dok. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Yono. Oke, ya terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan untuk Pak Agus nih ya. Pak Agus, mana yang bagus, 2 kaki atau 4 kaki? Saya 2 kaki masuk Ruby. Lalu top up pertama di mana yang duluan kaki? Oke. Maksudnya mungkin 1 titik atau 3 titik ya. Karena kalau 3 titik itu kakinya 4, kalau 1 titik itu kakinya 2. Oke. Jadi kalau kita ambil 3 titik, ya itu adalah yang paling ideal menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa dapat income itu 3 kali lipat nanti. Jadi usahakan titik pertama itu minimal diamond. Karena kalau titik pertama diamond, kita tidak ada bonus yang terbuang atau dikasih ke apa yang kita lah selisihnya. Jadi kalau bisa kita mulai dengan 3 diamond itu sempurna. Kalau tidak, 1 diamond 2 ruby. Nah itu adalah paket yang ideal kalau menurut saya untuk orang yang mau mengerjakan ini dengan serius ya sebagai usaha. Nah, tapi ada juga orang yang misalnya belum mampu, ya nggak apa-apa, mungkin 3 ruby dulu. Karena dengan kita kerja di kaki yang
paling luar, kiri dan kanan, itu artinya kita menjalankan 2 titik sekaligus secara tidak langsung ya. Nanti pada saat yang jalur kiri dan jalur kanan itu sudah kedalamannya sudah cukup, sudah ketemu leader, sudah mandiri, di saat kita buka kaki ketiga, kita akan dapat double income. Dengan kerja setengah, hasilnya double. Nanti itu ada training khususnya. Begitu pula nanti berikutnya kaki keempat, kita kerja setengah lagi, hasilnya double. Nah, itulah yang disebut dengan ting-tong ya, kalau biasa kita bilang ya. Jadi, kalau memang kita tujuannya untuk mencari hasil sebesar-besarnya, ya minimal saya bilang kita beli 3 titik. Kalau saya bahkan saya 3, nanti ada anak saya, setelah istri saya masukin, nanti ada orang tua yang masukinnya semua. Karena kan juga kerjanya sekaligus ya, kita sekali gerak, sekali dayung, 2-3 pulau kita lalui lah istilahnya. Ya, tapi usahakan titik yang pertama itu diamond, itu selalu jadi patokan saya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Nah, sekarang pindah ke Pak Dokter nih. Dok, saya mengalami cervix syndrome, sehingga tangan saya kalau bangun pagi seperti beku, tidak bisa bergerak. Minum SOP atau USU. Minum USU saya berkeringat terus seperti orang olahraga. Saya hentikan karena suhu badan saya naik. Gitu, Dok. Ya, kalau untuk yang masalah kekakuan pada tangan seperti itu kemungkinan besar memang ke arah rematik ya, ataukah rematik secara umum ya. Saya juga nggak tahu apakah itu karena ada gejala artritis dan sebagainya atau infeksi pada persendian ya. Yang paling bagusnya pakai SOP ya, karena SOP itu kan mengandung apa namanya kandungan-kandungan yang seperti hyaluronic acid ya, ada elastin gitu ya, yang untuk membantu untuk apa ya membuat persendian itu jadinya lebih berminyak gitu, ataukah terjadi pertumbuhan sel-sel tulang rawan begitu. Itu yang nanti membantu untuk mengurangi rasa kekakuan atau rasa nyeri pada tangan ya, terutama di pagi-pagi hari gitu. Itu Pak. Oke. Saya tambahkan, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan, Dok. Cervical syndrome itu gangguan karena otot dan tulang itu sekitar leher itu. SOP memang. SOP ya? Ya, pakai SOP lebih bagus. Karena ada gangguan otot dan apa diselipkan ya, Pak ya. Titip pesan selipkan mengenai tutup point auto maintenance. Agus ingat ya, guys. Oh iya. Oke, teman-teman semua bagi yang sudah bergabung teman-teman semua bagi yang sudah bergabung setahun ya, coba tolong dilihat itu kapan pairing bonus kita expired. Karena dari perusahaan ini di tahun pertama kita tidak harus melakukan tutup poin ya. Jadi tutup poinnya gratis. Dan setiap kita mendapatkan 75 BV atau setara dengan 7,5 juta per bulan, maka expired kita pun akan di-extend 1 bulan. Nah, banyak orang yang di awal bergabung, mereka belum banyak memulai bisnis ini ya, sehingga income-nya 0. Tiba-tiba sekarang di tahun kedua baru mulai. Nah, itu hati-hati, tolong dicek expired date-nya. Karena kalau kita tidak melakukan pembelian 1 box setara dengan 75 BV, atau kita dapat bonus 7,5 juta setiap bulan, maka titik kita itu bisa expired ya. Jadi, jangan sampai kita tidak perhatiin expired date kita kapan. Tapi untuk orang yang melakukan bisnis ini dengan baik ya, itu udah usah khawatir. Karena kayak saya sendiri itu expired date saya lagi 10 tahun. Jadi tanpa kita belanja pun otomatis akan di-extend setiap bulan. 1 bulan setiap 75 BV atau income 7,5 juta. Jadi bagi yang sudah bergabung lebih dari setahun, kalau kita login kita bisa lihat pairing expired kita kapan. Jangan sampai sudah expired kita tidak tahu, kita taruh orang seimbang atau berpasangan, kita tidak berhak menerima bonus pairing ya. Jadi ini penting sekali karena bulan-bulan ini sudah banyak yang expired terlalu itu. Oke. Ada untuk dokter lagi nih. Dok, saya sudah konsumsi 2 box ya. SOP 100
Terus kemudian saya periksa darah rutin, dan ternyata kali ini hasilnya tidak bagus. Hasil lab, leukosit saya 2,7. Nah, trombosit 137.000, HB 11,2. Kondisi saya seperti biasa normal, dan memang kadang darah saya naik turun. Karena ada apa ini ya? Karena ada thalassemia minor. Dan itu setiap tahun saya periksa apakah saya harus ganti ke Utsukushi atau diterusin ya SOP-nya. Ya, kalau thalassemia itu kan penyakit bawaan ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa SOP itu bukan untuk bisa memperbaiki ya penyakit-penyakit bawaan ya. Tetapi membantu atau mensupport kesehatannya ya. Ya, kondisi yang tidak baik oleh karena thalassemia itulah yang diperbaiki. Tapi bukan untuk mengobati thalassemianya. Jadi itu yang perlu dipahami ya bagi yang apa namanya, bagi pasien ataukah kita yang memberikan informasi kepada pasien yang menderita thalassemia tersebut ya. Jadi sekali lagi SOP tersebut mensupport kondisi pasien yang mengalami thalassemia, tetapi bukan untuk mengobati thalassemianya itu. Ya. Oke, nah ada satu lagi dok. Ibu saya sakit kriptogenik. Jadi liver ada sirosis, tapi tidak ada hepatitis. Keluhannya sekarang cepat lelah, berat badan sulit naik, tensinya sering rendah. Sekarang konsumsi Utsukushi. Apa benar yang di kontak cukup, apa benar hanya Utsukushi saja nih yang diminum? Ya, kalau memang untuk hepatitis itu sebaiknya memang pakai Utsukushi ya. Tetapi sekali lagi kan kondisi hepatitis itu kan pasti akan juga merusak sel-sel yang lainnya ya. Jadi makanya kalau kondisi yang seperti ini sebaiknya sih dikombinasi antara SOP sama Utsukushi ya. Tapi sekali lagi dosisnya yang perlu lebih dioptimalkan ya, karena dosis Utsukushi itu 2 kali daripada dosisnya SOP. Jadi makanya kalau misalnya SOP-nya diminum satu-satu, Utsukushi-nya adalah 2-2 gitu ya. Jadi itulah perbandingan dosis antara SOP dengan Utsukushi. Oke, mudah-mudahan lebih jelas. Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi nih Pak Dokter, Pak Agus sudah nggak ada pertanyaan lagi ini yang di chat. Barangkali ada yang mau langsung bertanya. Kalau tadi Pak Yuli ya, Pak Yuli, siapa tuh Bu? Pak Yuliana ya. Pak siapa ini? Tadi ada mengacungkan tangan tadi. Oh gitu. Silakan yang mengacungkan tangan. Malam dok. Ya malam. Mau nanya. Ya. Kalau untuk jantung bocor, apakah bisa dok? Jantung bocor itu kan kelainan ya, kelainan boleh dibilang seperti kelainan bawaan ya, diderita sejak lahir begitu ya. Jadi biasanya tidak bisa diperbaiki dengan cara seperti ini, tergantung dengan pergunakan apakah SOP maupun SOP ya terutama ya. Tetapi akibat dari jantung bocornya itu yang bisa disupport oleh SOP itu ya. Jadi SOP-nya bukan untuk mengobati jantung bocornya ya. Jantung bocor itu memang harus dilakukan operasi kalau memang harus ada penutupan ya, atau perbaikan dari katupnya dan sebagainya gitu. Ya. Oh. Terus satu lagi dok, kalau misalnya anak umur 2 tahun, apakah boleh minum SOP atau Utsukushi? Kalau anak tersebut sakit, boleh ya. Nah sebenarnya begini, anak-anak kan biasanya masih memiliki stem cell yang masih bagus ya. Apalagi masih anak usia 2 tahun itu stem cell-nya itu masih 100% lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi kemampuan tubuh anak tersebut dalam memperbaiki atau meregenerasi selnya itu masih sangat bagus sekali. Makanya jarang sekali anak-anak itu kan mengalami regenerasi ya. Jadi apakah mau diberikan ya istilahnya kalau mau juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya.
Tapi kalau si Kalau anak mengalami sakit, ya ataukah memiliki satu penyakit, misalnya ada autoimun ataukah mengalami sakit gitu ya, ya kalau memang mau disupport ya itu lebih bagus gitu. Nah, dosisnya berapa, Dok? Kalau untuk anak 2 tahun atau di bawah? Ya, kalau saya sih memulainya dari yang kecil ya, karena anak-anak permukaan tubuhnya juga masih kecil begitu ya. Jadi setengah saset begitu sehari itu sudah cukup ya. Oh, udah cukup. Kalau pakai susu boleh, Dok, dicampur? Boleh saja ya. Malah pakai jus juga boleh ya. Itu yang bisa disarankan ya. Asal jangan pakai air panas ya, karena tidak boleh dicampur sama air panas karena itu mengandungkan asam amino ya. Nanti takutnya hancur dia. Gitu. Oh iya. Ya. Oke, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Oke. Makasih, Dok. Terima kasih, Mas Yuli. Oke. Bapak dan mitra-mitra semua. Dr. Yudi, mungkin ada 1-2 kata sebagai penutupan. Saya tambahkan tentang jantung bocor ya. Bisa terima nggak nih ya? Kayaknya sinyal saya jelek ya. Bisa Dok, ini bisa. Bagus suaranya Dr. Yudi. Bisa ya? Oke. Tentang jantung bocor itu secara kedokteran memang tidak mungkin untuk bisa sorry, tolong Yuliana suaranya dimatikan ya karena suaranya masuk. Ya, oke. Nah, memang secara kedokteran itu tidak mungkin tertutup lubang itu. Dan biasanya kalau anak kecil menjadi lebih baik pada saat usia dewasa karena lubangnya tetap tapi ukuran jantungnya membesar sehingga relatif akan pasti gitu. Satu kepastian di dunia kedokteran. Makanya saya bingung pada saat waktu dulu karena mertua sudah umur berapa Gus ya? Mamanya Wena ya? 60, hampir 70 ya? Nah, katakan 70, ada jantung bocor, ada gejala-gejalanya, jadi sering berkeringat sampai 10 kali ganti baju ya sehari katanya, karena basah berkeringat. Nah, tiba-tiba diberikan SOP, beberapa saat kemudian tiba-tiba gejalanya membaik jauh, gitu. Secara keringat tadi maupun secara kemampuan. Lalu yang kedua, ada anak kecil yang sedang bocor jantungnya, lalu 1 bulan itu pasti masuk ke rumah sakit terus gitu. Jadi 1 bulan rata-rata dia 3 kali masuk ke rumah sakit. Kondisinya parah. Pada saat video yang pertama malah sampai seperti ikan koi ya, mangap-mangap gitu walaupun sudah ada selang oksigen di hidungnya. Nah, tetapi menakjubkan karena di video yang kedua benar-benar seperti anak normal, mainan dan sebagainya aktif. Dan ibunya cerita tidak masuk rumah sakit lagi gitu. Jadi itu kasus kedua. Saya berpikir pada saat itu, bagaimana ceritanya nih jantung bocor itu menutup. Nah, lalu ada testimoni ketiga. Nah, ini yang menarik. Testimoni yang ketiga ini anak kecil juga, tetapi dia sudah Wah, putus-putus ini. Diukur bocornya katakan sekian senti. Oh, sebentar, saya pindah sebentar, cari ini yang lebih bagus ya. Malam nih lagi problem wifi saya. Nah, saya di sini aja ya. Oke, bisa lebih jelas ya? Ya. Nah, jadi dalam kasus ini menarik ya, karena apa? Kasus pertama mertuanya Agus sudah berumur, lalu bisa membaik kelainan jantungnya. Kasus kedua anak kecil yang sudah parah dan pasti 1 bulan itu 3 kali masuk rumah sakit. Dan waktu di video pertama megap-megap, nanti saya akan share ini di grup ya, testimoni-testimoninya. Lalu bisa baik gitu. Nah, hal ini baru jelas pada saat ada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini orang yang bocor jantung juga masih anak-anak dan diukur lubangnya itu berapa senti. Tetapi setelah diberikan SOP beberapa saat, cukup cepat ya, terjadi perbaikan, lalu dicek, diukur lagi, ternyata lubangnya mengecil. Jadi sesuatu yang tidak mungkin di dunia kedokteran awalnya, ternyata sekarang mungkin, karena stem cell ya. Jadi ini menarik, nanti saya share, saya usahakan cari, saya share di grup ya, masalah ini gitu. Jadi ada 3 kasus bocor jantung yang akan saya share nanti. Mungkin itu bisa membantu teman-teman ya, memberi masukan lain. Ya, terima kasih Dr. Yudi. Belakangan ini ya, memang kasus PDA
PDA itu cukup banyak loh, Dokter Yudi. Ya, jadi kebocoran-kebocoran jantung oleh karena bayi-bayi baru lahir, entah apa penyebabnya ya, itu banyak sekali terakhir-terakhir ini yang saya lihat. Ya mudah-mudahan dengan adanya testimoni yang seperti ini, yang dokter bisa dapatkan dari beberapa pasien yang mengkonsumsi SOP ini, bisa memberikan satu tambahan informasi ya buat orang tua yang mengalami anaknya yang mengalami kebocoran-kebocoran ya. Saya terus terang aja di rumah sakit saya belakangan ini saya perhatikan bayi-bayi yang lahir dari seksio itu banyak sekali mengalami PDA ya, kebocoran ya istilahnya seperti itu ya. Nah ini satu informasi ya. Makanya tadi saya bilang sama Pak Yuliana ya, secara medis memang itu tidak bisa ditanggulangi ya masalah kebocoran. Tetapi dengan adanya SOP ini memberikan satu angin segar ya buat kita semuanya, sesuatu yang tidak lazim itu menjadi hal yang kita nikmati bersama-sama sekarang ya. Bersyukur kita berada dalam era ini ada SOP yang bisa membantu kesehatan kita itu. Ya, makasih Dokter. Mari kita coba eksperimen rame-rame, berikan pada penderita bocor jantung. Kalau bisa bahkan direkam dulu berapa ukuran bocornya, lalu diberikan. Lalu lihat gejalanya. Pada saat sudah membaik cukup signifikan, coba diukur lagi berapa lubangnya. Ini menarik karena kalau bisa, wah kita bisa jual banyak sekali nih, Dok ya. Iya, setuju Dok, setuju. Ya. Luar biasa ya. Oke, luar biasa sekali nih. Banyak hal yang mustahil di dunia kedokteran, ternyata banyak testimoni yang berbalik. Ya. Oke, Pak Alex, ada kayaknya satu pertanyaan lagi yang tadi disuruh dari Pak Alex Munayan. Pak Alex, silahkan Pak Alex. Tadi kan mau nanya tambahan. Siap. Oke. Ya, untuk Dokter Buana. Tadi Dokter Buana menjelaskan tentang asam amino esensial dan non esensial. Ya. Kalau nggak salah asam amino esensial ya, itu nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ya. Yang bisa diproduksi oleh tubuh kita yang esensial mungkin ya, yang asam amino esensial. Ya. Oh, non esensial. Ya. Nah, sedangkan yang asam amino esensial itu nggak bisa diproduksi, dia harus dari luar. Ya. Harus dari luar ya. Oke. Nah, pertanyaannya, tentu dengan SOP pasti bisa. Nah, mungkin ada tambahan lain, Pak Dokter, apa bisa dengan asam amino esensial seperti dari buah-buahan mungkin, combine atau nggak penting, cukup dengan SOP? Ya, kan beberapa makanan itu kan pasti ada yang memiliki kandungan yang esensial ya. Makanya begini aja Pak, kalau yang SOP ya sudah mencukupi, itu kan sudah memberikan satu hasil yang sudah optimal ya. Kenapa kita harus mengkonsumsi yang lain lagi kan begitu ya. Tapi kalau makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu kan lain lagi urusannya ya. Itu memang ada yang kalau kita amati atau kita teliti ataukah sudah dibuktikan bahwa ada yang memang mengandung asam amino yang non esensial. Jadi apakah yang mengandung esensial gitu ya. Nah, jadi yang saya katakan kalau yang diberikan ataukah yang kita konsumsi ini sudah lengkap ya kandungan asam amino esensial dan non esensialnya. Apalagi yang dosisnya memang lebih besar daripada human placenta maupun dari placenta dari mamalia yang lain ya. Ini yang kita konsumsi secara maksimal ya, sudah secara optimal sekali gitu ya. Jadi mau tambahan yang lain ya dipersilakan Pak, kalau memang itu masih merasa dibutuhkan sekali ya dipersilakan gitu. Saya mau tanya bisa, Dok? Oke, terima kasih. Silakan Dokter. Ya, silakan Dok. Saya mau tanya bisa. Dokter Bernard ya. Iya. Ya, silakan Dok. Untuk jurnal penelitiannya ada Pak, Dok? Oh, silakan Dokter, mengenai produk-produk ini kan sudah dipatenkan ya Dokter ya. Jadi di sana ada kode-kode patennya Dok. Sudah ada kode patennya, Dokter silakan bisa download ya. Jadi Dokter buka di Google Paten Dok, kemudian ketik paten apa yang Dokter inginkan, misalnya tentang SOP ada 3 paten di sana. Dokter tinggal ketik saja paten yang masalah regenerasi sel misalnya, tinggal diketik aja Dok, JP berapa begitu, nanti akan keluar jurnal-jurnalnya Dok. Untuk patennya saya sudah search, tapi jurnalnya kok nggak ada ya, clinical trial-nya? Uji klinisnya pasti di sana ada Dok.
Nggak ada. Ya. Dokter Yudi bisa bantu dok oleh masalah ini dok. Ada dok. Jadi di bawah dok scroll ke bawah. Jadi setelah kita masukkan nomor patennya tadi, kita scroll ke bawah. Nanti ada abstrak atau apa istilahnya itu bisa dilihat gitu. Jadi di sana ada gitu. Coba di scroll ke bawah. Nanti kan ada tulisan-tulisan itu dok. Itu diklik satu persatu gitu. Nanti akan keluar jurnal penelitian-penelitiannya di sana. Dan itu pun terkait sama penelitian-penelitian lain lagi. Jadi akhirnya luas sekali itu. Coba dilihat aja di sana masing-masing. Diklik yang mana maksudnya? Maksudnya diklik yang mana? Maksudnya sudah tahu nomor paten, Dr. Bernard? Oh, udah, saya pernah search nomor patennya ada, patennya ada. Nah, setelah kita masukkan nomor itu ke tempat Google Paten kan keluar patennya tadi. Itu di scroll ke bawah halamannya. Nanti di sebelah kiri itu ada misalnya publication atau abstrak gitu. Itu coba diklik-klik itu nanti dia akan keluar penelitiannya semua. Biasanya dia kan udah bentuk file PDF. Iya, betul. Silakan file diklik PDF di sana, kan Dok. Coba. File PDF kan dia nggak ada linknya lagi. Nanti dicoba, Dok. Setelah itu kita baru diskusi lagi ya, biar nggak nanti bingung semua gitu. Silakan dicoba. Nggak, saya pernah coba sih. Jadi saya search. Tapi dokter tidak buka di sana. Kalau dokter klik di sana pasti keluar, Dok. Saya sudah berkali-kali buka itu. Atau coba di scroll ke bawah, cari publication atau abstrak, diklik ya. Nanti kita bisa diskusi. Itu salah satunya clinical trial-nya apa tuh judulnya? Coba silakan dibuka, Dok. Banyak di sana, Dok. Nanti dokter buka, baru kita diskusi lagi ya. Jadi biar lebih terarah diskusinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Bernard yang atas pertanyaannya. Oke, yang lain barangkali ada yang Pak Yanto, tanya Pak Yanto. Oke, Pak Anhar Gumai, silakan mau ke siapa Pak? Ya, sama Pak Dokter Buana ini, saya nge-review lagi testimoninya Dokter Buana itu kan menurut saya agak saya kadang-kadang menarik juga buat saya. Tadinya kan Dokter Buana mengatakan tidak percaya dengan obat-obatan, suplemen gitu. Kok sekarang ini malah jadi salah satu presenternya AFC gitu kan. Seorang dokter, mungkin flashback ke belakang sedikit Dok untuk testimoninya yang dokter rasakan setelah konsumsi produk-produk AFC. Terima kasih. Ya, Pak, saya panggil Pak Gumai ya. 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 Jadi saya pertama kali diperkenalkan sama produk ini dari istrinya Pak Agus ya, Mbak Wena. Nah itu saya terus terang saja dari tahun 2005 saya memang tidak mau tidak mau mengenal yang namanya, apalagi namanya MLM. Namanya produk-produk yang dijual secara MLM gitu ya. Tapi memang sudah memiliki satu pemikiran yang sedikit negatif gitu ya. Ya. Nah, karena pada saat itu tahun lalu produk tersebut sudah ada di depan mata saya gitu ya. Dan ada dibumbui bahwa ini produk sangat bagus sekali buat perbaikan penyakit begitu. Nah, karena ini produk sudah dibeli, jadi mau tidak mau saya konsumsi gitu, ya saya konsumsi saja tanpa melihat apa-apalah pokoknya yang penting saya konsumsi saja gitu, saya percaya saja. Nah kemudian diajaklah saya ketemu sama Dr. Yudi gitu, ya saya dengarkan presentasinya beliau, diskusinya beliau, kita berdiskusi panjang lebar pada saat itu dan saat itu beliau meyakinkan saya bahwa ini memang benar gitu, apalagi orang tuanya ya almarhum. Bapaknya Dr. Yudi juga sudah mengalami suatu perbaikan begitu ya. Saya semakin yakin gitu. Nah, yang saya rasakan pada diri saya sendiri pada waktu itu adalah satu kondisi badan yang lebih fit gitu. Ya, badan yang lebih fit pada saat itu memang kelihatan tidur saya lebih nyenyak dan pagi-paginya tuh lebih sehat, lebih segar gitu. Nah, suatu ketika saya ngomong sama Dr. Yudi pada saat presentasi ya, LOP pada waktu itu, Dok, saya ingin membuktikan mengenai rambut saya gitu. Ya, karena di sana kan ada uji klinis untuk pertumbuhan rambut. Ya, dan saya 6 bulan kemudian saya berbicara di satu kesempatan, saya mengatakan bahwa rambut saya memang mengalami
pertumbuhan ya di bagian, terutama di bagian belakang kepala saya yang tadinya memang sudah mengalami kerontokan. Nah, mengenai testimoni rambut ini juga terjadi pada keluarga saya ya. Jadi istri saya sama anak-anak saya kan juga mengkonsumsi. Jadi yang tadinya rambut banyak gugur gitu ya, atau banyak rontok pada saat cuci rambut itu sekarang sudah tidak lagi gitu. Nah, itulah yang menguatkan saya bahwa saya sudah membuktikan bahwa produk ini memang benar, patennya itu memang terjadi pada diri saya gitu. Ya. Itu mengenai pertumbuhan rambut, ya kulit juga ya, istri saya semakin kulitnya semakin bagus ya, semakin halus dan sebagainya ya. Mengenai sakit lutut juga demikian ya, rematik saya juga ya mungkin ini ini saya ya, ini rambut saya ya. Jadi ya yang saya alami ya seperti ini ya. Ya, ini bisa divideokan ya. Ya, jadi di belakang itu, di daerah belakang saya itu sudah seperti mau ada lapangan gitu ya. Ya. Tapi kalau di bagian depan itu memang folikel rambut saya sudah tidak ada. Ya. Ya, ini sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan. Jadi rambutnya tambah hitam ya. Kemudian area di yang tadinya mau seperti terbuka begitu itu sudah ditumbuhi banyak rambut. Berarti banyak juga yang disembuhkan ya dok ya, seperti kolesterol, asam urat, HNP juga ya? Ya. Saya punya HNP ya, jadi kesemutan itu sudah sangat berkurang sekali. Itu tentunya karena produk ini ya. Apalagi ya, ya rasa nyeri-nyeri di tubuh ya itu. Saya kira sangat banyak manfaat yang sudah saya sampaikan. Makanya ini memang harus saya sampaikan ke semua orang. Ya, jadi kita bersama-sama dalam satu komunitas ini, ayo kita berikan informasi ini kepada semua orang yang membutuhkan ya. Jadi jangan ragu-ragu dengan khasiat dari produk ini. Ya. Oke, terima kasih. Pak Gumai. Ya, terima kasih dok. Oke, luar biasa Pak Dr. Buana ya testimoninya. Oke, yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada barangkali. Terima kasih Pak Dr. Buana, Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Yanto. Ya, atas waktunya menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Untuk itu, saya atas nama host mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, ya mohon maaf ya. Thank you, Dr. Buana dan Pak Agus Oka. Thank you semua. Pak Dendi sudah jadi rekaman. Operator. Pak Agus. Pak Dandi, thank you. Thank you.